Gungnir adalah John Wick-nya ceritanya sendiri, mempertahankan posisinya sebagai pembunuh bayaran legendaris paling ditakuti yang pernah ada di dunia. Namun mengejutkan, pria yang sama telah berubah menjadi siswa SMA biasa. Jangan sampai tertipu, ia masih memiliki kemampuan yang sama dan dengan mudah mengalahkan sekelompok preman seolah itu hari Selasa biasa. Setelah menyelesaikan targetnya tanpa diketahui banyak orang, ia menyambut kehidupan barunya yang damai sebagai siswa SMA biasa. Tapi untuk sampai di sini, mari kita kembali ke masa lalunya. Pria ini adalah pembunuh bayaran terkuat yang pernah ada dan sedang dalam misi terakhirnya untuk pensiun. Saat mengamankan targetnya, Ketua Akagi, ia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kecepatan, bereaksi sangat cepat terhadap peluru, dan melumpuhkan semua orang di jalannya. Akagi tahu bahwa ia tidak akan selamat dan memohon ampun, ketika Hayate, yang juga seorang pembunuh bayaran dan sahabat terbaik Tugi, membunuhnya. Organisasi mereka menugaskan mereka untuk membunuh Akagi, jadi tentu saja mereka menembak ketua itu dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Setelah kejadian itu, Tugi melihat layar ponsel Akagi dan melihat foto dirinya bersama putrinya. Ia tak lagi ingin terlibat dalam kehidupan penuh pembunuhan dan resmi pensiun. Tugi pulang kepada kekasihnya Mirai, yang menunggunya untuk memasak makanan enak. Dalam perjalanan pulang, Hayate sedang di luar sana menyanyikan pujian atas keahlian Tugi dan betapa menakjubkannya dia sebagai pembunuh bayaran nomor 1. Meskipun semua orang takut pada nama dan reputasinya, Hayate berpikir bahwa itu membantu pekerjaan mereka. Ia sudah merasa sedih karena sahabatnya akan pensiun untuk selamanya, tetapi sahabatnya itu sudah cukup lelah dengan pekerjaannya dan ingin menjalani kehidupan normal. Semua itu mulai terjadi sejak ia bertemu Mirai. Ia ingin menjalani kehidupan yang damai bersamanya dan anjing mereka, John, yang memberinya kehangatan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Hayate berpikir bahwa itu akan sulit bagi seorang pembunuh bayaran, terutama ketika yang ia ketahui hanyalah cara membunuh. Yang mengejutkan, pembunuh bayaran yang kejam itu juga seorang kekasih yang akan segera melamar kekasihnya. Tugi pulang, tampan dan menyambut kehidupan normalnya yang baru. Ia gugup seperti anak kutu buku, mempersiapkan diri untuk bertemu kekasihnya. Bau darah membuatnya waspada dan ketakutan menyelimuti dirinya. Ia ingin memulai hidup baru bersama Mirai, tetapi begitu ia berlari masuk, harapannya sirna. Mirai terbaring di genangan darah bersama anjingnya. Tunduk lesu, ia menghampiri Mirai, bertanya-tanya apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Merasakan kehadiran Hayate di belakangnya, ia memanggil sahabatnya itu, yang memuji kejelian Tugi dalam menyadari siapa yang mengikutinya. Sayangnya, organisasi itu tidak ingin seseorang seperti dia hidup. Kehidupan pensiun, terutama ketika ia menolak membantu mereka mencapai tujuan mereka. Hayate menganggap Mirai sebagai masalah, itulah sebabnya ia membunuhnya, membebaskan Tugi. Atas kehendak Odin, ia membunuh Tugi saat ia sudah terjatuh, menyesali kehilangan pembunuh bayaran terbaik. Dalam pikiran terakhirnya, Tugi merenungkan kenyataan pahit. Seorang pria seperti dia takkan pernah meraih akhir bahagia dan kehidupan normal, dan karena dirinya, kekasihnya menanggung akibat perbuatan seorang pembunuh kejam yang berani bermimpi terlalu tinggi. Hingga ia mendengar bisikan-bisikan samar dalam keadaan tak sadarkan diri, membantunya. Suara-suara itu terdengar asing, sampai akhirnya ia membuka matanya kembali. Namun kali ini, ia bukan lagi Tugi sang pembunuh bayaran, dan ia tidak lagi sekarat di samping orang-orang yang dicintainya. Bocah itu dengan panik mencoba bergerak keluar dari tempat tidur. Pandangannya kabur hingga ia melihat cermin, menyadari bahwa ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, pembunuh bayaran paling kejam yang pernah ditakuti di masanya hanyalah seorang bocah lelaki. Kaido Fujiwara diberitahu bahwa ia telah menyelesaikan semua ujiannya dan masa pemulihannya berhasil selama bulan lalu. Dokter dengan gembira menyatakan bahwa ingatan bocah itu yang hilang juga akan kembali ketika ia kembali ke kehidupan normalnya, yang menyiratkan bahwa Kaido mengalami amnesia. Meski itu hanya satu sisi cerita, karena bagi John Wick Korea di sini, hal terakhir yang dia ingat adalah pemandangan yang memilukan kekasihnya terbaring tak bernyawa di samping anjing kesayangannya. Pria yang dikenal sebagai Tugi, pembunuh bayaran paling mematikan yang ingin meninggalkan kehidupan gelapnya, dikhianati oleh satu-satunya temannya, Hayate. Yang berikutnya dia sadari, dia berada di tubuh seorang anak laki-laki, kecuali identitasnya sama sekali berbeda dari pembunuh bayaran kejam yang pernah menjadi dirinya.
Ada terlalu banyak hal yang harus dia urutkan, tetapi untuk saat ini, dia telah menyusun beberapa hal selama masa perawatannya di rumah sakit. Rupanya, Kaido Fujiwara, pemilik asli tubuhnya, tragisnya tertabrak dan menjadi korban kecelakaan saat dalam perjalanan ke sekolah. Bocah itu mengalami cedera otak serius yang membutuhkan operasi segera, dan setelah koma selama sebulan, ia akhirnya bangun. Namun kali ini, bukan Kaido, melainkan Tugi, yang sangat penasaran dengan proses operasi dan bagaimana ia dilakukan. Sayangnya, ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sesaat setelah ia mengalami kecelakaan. Hal terakhir yang ia ingat adalah sebuah suara yang menyatakan bahwa otak Tugi tidak mengalami kerusakan. Dari situ, Tugi menyadari bahwa ia telah, dengan gaya Kenjaku yang mengalami gangguan ingatan parah. Ketidakpastian menyelimuti dirinya mengenai detail tepat setelah kematiannya, namun gelombang emosi menguasainya. Pembunuh bayaran yang kejam itu menangis terseduh-seduh, meratapi kehilangan kekasihnya dan masa depan bahagia mereka. Di adegan selanjutnya, Kaido dipulangkan dan pergi kepada orang tuanya. Kyoko, ibu Kaido, menangis haru seperti ibu manapun yang melihat anaknya pulang dengan selamat. Ayahnya, Taro Fujiwara, yang kebetulan seorang seniman manga, turut bergembira atas kesembuhan cepat anaknya. Ibu Kaido khawatir dengan amnesia anaknya, sementara sang ayah berusaha meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja begitu ia kembali ke kehidupan normalnya. Senang, mereka meminta pendapat putra mereka, tetapi berbeda dengan kegembiraan mereka, Tugi hanya merasakan ketakutan. Ia mengerti identitas barunya kini terikat pada Kaido, tetapi jika ada seseorang yang terkait dengan insiden yang melibatkan hidupnya, itu berarti segalanya akan segera menjadi rumit. Namun untuk saat ini, ia tersenyum bahagia, meyakinkan orang tuanya bahwa ia akan baik-baik saja, karena dalam hati, pembunuh bayaran paling berbahaya itu telah memutuskan untuk berbaur untuk sementara waktu. Kita langsung beralih ke bagian di mana mereka sampai di rumah. Kaido di sini benar-benar terkejut, menyadari bahwa anak itu anak orang kaya, karena ini. Rumahnya besar sekali. Ternyata ayahnya bukan cuma seniman manga biasa, dia sukses. Kakaknya mungkin yang mengarang solo leveling atau yang semacamnya dan ya, sebelum kalian semua ramai-ramai mengkritik saya di kolom komentar, saya tahu itu manhwa. Ibunya juga berasal dari keluarga dokter terkenal, jadi itu juga sesuatu. Kyoko mengarahkan anak itu ke kamarnya, dan begitu masuk, Kaido butuh waktu sejenak untuk mengamati sekitarnya. Sang pembunuh bayaran memperhatikan kerapian kamar ini, tertata sempurna, dan jujur saja, tidak jauh berbeda dengan kamar anak SMA pada umumnya. Teringat orang tua anak itu, ia ingat betapa keduanya sangat khawatir dan sering mengecek keadaannya. Dia di rumah sakit, ini berarti Kaido dicintai dan disayangi keluarganya, dan hal itu mengingatkan sang pembunuh bayaran pada satu-satunya keinginan pacarnya, agar dia bahagia. Ini adalah kebahagiaan yang tak bisa dirasakan sang pembunuh bayaran karena kehidupannya. Bahkan, Tugi, sang pembunuh bayaran, tak ingin menjalani hidup yang akhirnya mengecewakan orang tua Kaido. Anehnya, dia memperhatikan sebuah foto yang menarik. Kali ini, bukan hanya orang tua anak laki-laki itu, tetapi juga satu keluarga lain yang bertiga. Dari situ, sang pembunuh bayaran mengerti bahwa dia harus mempelajari segala hal yang mungkin bisa dipelajarinya tentang latar belakang anak laki-laki itu. Keesokan paginya, kami kedatangan pengunjung baru. Seorang wanita datang mengendarai mobil panjang. Yuzua nekat mengunjungi Kaido, meskipun baru sembuh sehari. Kelihatannya ia sangat ingin bertemu karena persahabatan mereka yang sudah lama. Ayah Kaido membukakan pintu dan mendapati Yuzua tersenyum ceria. Ia ingin sekali memastikan kondisi temannya, menanyakan apa yang sedang Kaido lakukan. Saat ayah Kaido hendak menjawab, Kaido mengintip dan menyadari Yuzua adalah gadis yang dilihatnya di foto. Tanpa basa-basi, Yuzua memeluknya erat sambil menanyakan kabar dan kesehatannya. Kyoko senang melihat mereka akrab seperti biasa. Sedangkan Kaido, ia mengamati reaksi semua orang dengan saksama, dan menyatukan informasi bahwa Yuzua pastilah teman masa kecilnya. Ia gembira dan ingin mengajaknya naik mobil ke sekolah, tetapi Kaido menolaknya, menyadari bahwa latar belakang keluarga gadis ini bahkan lebih kaya daripada keluarganya sendiri. Taro mencoba ikut campur. Tetapi Yuzua mendorong pria itu masuk ke dalam mobil, berjanji akan mengurus keadaannya. Ia kembali dan mengumumkan pesta perayaan kesembuhan Kaido. Kedua orang tuanya tercengang dan kembali bekerja, sementara keduanya berangkat ke sekolah. Di sekolah,
beberapa preman yang tampak seperti tinggal di jalanan hendak menjalankan rencana mereka. Tetsu, pemimpin mereka, berniat untuk membuat masalah. Bersama Yuzua, meskipun teman-temannya takut akan mendapat masalah karena menyakiti putri Steve Jobs. Dengan tatapan tajam, Tetsu mengingatkan para anak buahnya bahwa mereka bertingkah pengecut tanpa alasan. Ia berpikir mereka sudah terlalu jauh dengan mengambil uang dari seseorang, yang berarti mereka tak punya pilihan selain menjalankan rencana ini. Begitulah orang-orang yang mereka hadapi. Saat mereka membicarakan rencana jahat mereka, pengawal mahal Yuzua tiba, namun kali ini mereka terkejut melihat seorang anak laki-laki di sampingnya. Anak buahnya menjelaskan bahwa anak laki-laki itu hanyalah orang biasa yang kebetulan adalah teman masa kecilnya dan baru saja mengalami kecelakaan. Mendengar ini, Tetsu tertarik dan mendekat dengan senyum. Adegan berikutnya, Yuzua dan Kaido berpisah untuk pergi ke kelas masing-masing. Sang pembunuh bayaran sesaat mengamati kepribadian Yuzua, mempercayai bahwa dia adalah teman yang baik hati dan selalu memperhatikannya seperti kakak perempuan. Masuk ke kelas barunya, Kaido merasakan sedikit kehidupan normal, karena ia belum pernah bersekolah sebelumnya. Dengan polos ia bertanya tentang tempat duduknya, dan seorang teman sekelas senang melihatnya, tetapi wajah teman itu berubah dari senyum menjadi takut ketika melihat Tetsu yang tinggi besar berdiri di belakangnya. Tetsu yang mengintimidasi itu mengganggunya, menyatakan bahwa Kaido tidak punya tempat di kelas ini dan bahwa dia akan ikut bersama mereka. Tak lama kemudian, kelompok yang sama membawanya keluar, sementara Kaido yang tak menyadari apa-apa di sini bertanya-tanya apakah dia punya meja atau semacamnya. Mengingat bagaimana mereka menyeringai tadi, Kaido merasa mereka pasti sedang menggodanya, terutama sekarang mereka menatapnya. Kesal, Kaido menuntut untuk mengetahui di mana tempat duduknya, sementara Tetsu dan anak buahnya menganggap situasi ini lucu. Mendekati anak laki-laki itu, preman itu menawarkan dilema pada anak laki-laki yang polos. Jika dia bisa memohon sambil berlutut, maka mereka dengan senang hati akan membiarkannya pergi hanya dengan beberapa pukulan. Rupanya, orang ini merasa kesal karena Yuzua menyukai Kaido, bukan dirinya. Tetsu bahkan mengancam anak itu, jika berani mendekatinya sedikit saja, akan dia bunuh keduanya. Lucu sekali dia mengatakan ini kepada seseorang yang sangat berbahaya. Kaido butuh waktu sebentar untuk memahami situasi, kecewa karena mengetahui bahwa preman-preman ini benar-benar musuhnya. Dia sedih, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk korban-korban barunya yang akan segera mengalami kesulitan. Pembunuh bayaran itu tidak ingin menyakiti siapapun, ingin menjalani hidup bersih. Sebagai peringatan terakhir, dia dengan tenang mengatakan pada Tetsu bahwa jika dia menarik kembali perkataannya, mereka bisa menyelesaikan ini dengan damai. Tentu saja, ucapan ini membuat preman pirang yang jorok itu mengamuk seperti sedang diare setelah makan di restoran cepat saji. Dengan amarah membuncah, pria itu menyerang dengan tinjunya, bertujuan untuk melukai anak laki-laki itu dalam satu serangan. Namun Raja yang Mulia itu menilai arah serangan tersebut, menganggap pria itu amatir karena pukulannya yang buruk, memperlihatkan banyak sekali kelemahan. Serangan itu sangat lamban sehingga Kaido bahkan tidak perlu berusaha dan dengan mudah menghancurkan kepercayaan diri Tetsu dengan satu pukulannya. Menyadari situasi ini membutuhkan tindakan serius, ia dengan cekatan memukul dagu Tetsu menggunakan telapak tangan, sebelum membantingnya ke tanah dengan teknik judo, seraya menyadari bahwa dunia nyata ini jauh lebih damai daripada neraka yang biasa ia tempati. Beberapa saat berlalu, sampai Yuzuka datang bergegas membantunya, hanya untuk menyadari bahwa pria ini sedang mengumpulkan aura di bawah terik matahari. Ternyata pria ini tidak dalam bahaya, dialah bahayanya. Yuzuka terkejut, mempertanyakan apakah bocah yang berdiri di depannya benar-benar Kaido yang dikenalnya selama ini. Yuzuka dengan tak berdaya bertanya apakah dia bertanggung jawab atas kekalahan mereka. Awalnya, bocah kita ragu-ragu, dan akhirnya beralasan bahwa ia terseret ke dalam perkelahian yang tidak penting. Rupanya Yuzuka juga mendengar kabar itu, itulah sebabnya ia bergegas ke atap untuk memeriksanya. Ia ingin percaya bahwa seorang anak laki-laki yang tampak polos seperti Kaido tidak mungkin telah terlibat dalam perkelahian sengit, tetapi itu hanya sampai ia melihat sedikit darah di kerahnya, mengira ia pasti terluka atau semacamnya. Kaido mencoba meyakinkan bahwa ia baik-baik saja, tetapi Yuzuka sangat khawatir dan memarahinya karena membuatnya khawatir seperti itu. Kekhawatirannya yang berubah menjadi kesedihan, tak dapat menerima kenyataan bahwa Kaido terluka. Si pembunuh bayaran bertanya-tanya apa yang terjadi dan meminta maaf.
Mereka memutuskan untuk kembali ke kelas untuk saat ini, tetapi saat mereka pergi, Kaido mendengar bisikan dari si pirang yang babak belur. Si pirang marah dan berencana untuk membalas dendam. Adegan kemudian beralih ke pesta malam yang direncanakan Yuzuka sebelumnya. Orang tuanya membawa keluar sampahnya dan makanan paling menggiurkan di meja. Maksudku, siapa sih yang mereka pekerjakan untuk semua ini? Gordon Ramsay kah? Sementara orang tua anak laki-laki itu menikmati momen bahagia dengan tawa riang, Kaido tak bisa menahan diri untuk kembali mengingat bayangan kekasihnya, Mirai, yang sering tersenyum padanya dengan cara yang sama dan menyuruhnya makan cepat. Mendengar kata-katanya, pria ini berubah dari mesin pembunuh menjadi mesin pemakan. Bahkan anjing mereka pun ingin mencoba makanannya. Malam itu juga, Tougi pergi menemui pacarnya, bertanya-tanya apakah ini rasanya mengalami momen bahagia bersama keluarga sendiri. Perasaan yang sama ia salurkan pada dirinya saat ini, saat ia akhirnya merasakan bagaimana kehidupan normal. Rasanya seperti, lagi pula, Yuzuka sepertinya terlambat datang, padahal ide ini darinya. Ayah si anak mengatakan Yuzuka sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini, meskipun ia tak pernah menunjukkannya dan selalu bersikap tegar. Tiba-tiba, perasaan tidak enak mulai muncul di dada anak itu, seakan indranya memberinya semacam peringatan. Penasaran, ia memeriksa ponselnya, dan melihat teman masa kecilnya menelepon. Ia mengangkat telepon, menanyakan kondisi temannya, hanya untuk mendengar suara preman yang sama dari tadi. Preman itu senang karena anak itu cepat mengerti, dan mengajak anak itu datang ke tempat tertentu sesuai koordinat yang diberikannya. Dan jika Kaito menolak, mereka akan memastikan Yuzuka yang menanggung akibatnya. Ngomong-ngomong, gadis itu dan supirnya sedang dalam pengawasan ketat, jadi dia benar-benar serius. Suara Yuzuka menggema dari balik telepon memohon padanya untuk tidak datang. Tapi teman-teman Kaito mendengar semua yang perlu mereka dengar, dan menyadari bahwa mereka akan menyakiti Yuzuka jika Kaito tak segera bertindak. Maka Kaito meminta petunjuk arah, dan preman itu dengan senang hati memberikannya. Panggilan telepon berakhir tak lama kemudian, dan Kaito berpura-pura sedang berbicara dengan teman lain, bukan Yuzuka. Memberitahu orang tuanya bahwa dia harus pergi sebentar, Kaito meyakinkan mereka bahwa ia akan segera kembali. Adegan beralih ke pabrik tua dan gelap, di mana hampir selusin orang bersenjata sedang menunggu untuk menghajarnya. Tapi bukan hanya itu, pemimpin organisasi itu juga sudah datang, sementara pengawalnya sedang santai berolahraga di belakang. Pria itu marah karena Tetsuya repot-repot menelepon, dan bahkan melempar kaleng ke wajahnya. Dia berusaha untuk tidak menarik perhatian, dan dipanggil tiba-tiba membuatnya sangat berisiko. Lagi pula, orang brengsek itu mengungkapkan bahwa dia telah menahan Yuzuka untuk menjalankan perintah organisasi. Rupanya mereka ingin menginterogasi informasi rahasia darinya mengenai warisannya. Tapi sampai sekarang, Yuzuka belum mau bicara, terus-menerus menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Itu sebenarnya alasan utama Tetsuya repot-repot menelepon. Sahabat terbaiknya, anak yang selalu mengikutinya, berpikir bahwa jika mereka mengancam akan menyakitinya, ia akan membocorkan rahasianya. Dengan cara ini, ia akan berhasil menjalankan perintahnya, dan sebagai hadiahnya, Tetsuya akan secara resmi mengklaim posisinya di organisasi itu. Pemimpin organisasi setuju dengan itu, tetapi memperingatkan si berambut pirang tentang apa yang akan terjadi jika ia gagal dalam tugasnya. Inokami, yang sangat kuat, bukanlah tipe orang yang banyak bicara. Satu-satunya perintah untuknya adalah membunuh, seperti yang ia tunjukkan dengan melempar dumbbell dengan sangat cepat hingga menghancurkan sebuah tembok. Keberadaan Inokami saja sudah cukup membuat si berambut pirang ketakutan, karena jika ia gagal, ia akan menjadi korban berikutnya. Yuzuka mengaum dan membuat posisinya semakin buruk dengan memprovokasi mereka, sementara asistennya mencoba menenangkannya. Sayangnya, hal itu menyebabkan Tetsuya memukul asistennya, menginjaknya dengan marah karena seseorang mencoba mencampuri urusan mereka. Dia menyuruh anak buahnya untuk membawa asistennya ke tempat lain, dan berfokus pada Yuzuka, meyakinkannya bahwa jika dia tidak bicara, teman masa kecilnya akan celaka. Meskipun demikian, gadis yang tak berdaya itu menegaskan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Tetsuya. Marah, Tetsuya memerintahkan agar Kaido segera dibawa kepadanya. Saat ini, mereka memiliki 40 preman bersenjata, dan seorang mantan pegulat raksasa yang pernah menyebabkan kematian seseorang di atas ring. Dengan ini, anak itu tak mungkin menang. Si pirang yakin Kaido tak akan melewati Inokami,
dan akhirnya Yuzuka akan membongkar semuanya. Perspektif beralih pada anak laki-laki kita, yang akhirnya sampai di pabrik. Di luar ada beberapa orang bodoh yang akan menjadi korbannya selanjutnya. Dengan santai melewati mereka, anak itu tak menunjukkan rasa takut, sementara salah satu dari mereka cepat menyadari bahwa dialah target mereka. Tapi sudah terlambat karena pemuda ini dengan mudah melumpuhkan mereka dengan pukulan keras ke leher, membuat mereka tak berdaya seketika. Dengan 3 orang itu tak berdaya, preman lainnya langsung menyerbu. Namun itu adalah hari kiamat mereka karena siswa SMA itu dengan mudah mengalahkan mereka, mendorong salah satu preman ke tempat sampah. Dengan tatapan tajam, Kaido memperingatkan para preman itu untuk tidak masuk ke dalam pandangannya jika mereka ingin terus hidup dengan selamat. Dan ya, keselamatan mereka sungguh-sungguh terancam. Kembali ke Tetsuya, bosnya mulai khawatir karena anak itu tidak muncul, bahkan bertanya-tanya apakah anak itu memutuskan untuk mundur. Dia memang masih anak-anak, tetapi hanya preman berambut pirang itu yang tahu bahwa yang dilawannya di atap bukanlah anak-anak, melainkan sesuatu yang luar biasa. Dia mencoba menjelaskan kepada pemimpinnya, Su, meyakinkannya bahwa lawan mereka tidak biasa. Seperti yang sudah diduga, mereka mendengar anak buah mereka meneriakkan nama Fujiwara tepat di luar pabrik. Yuzuka terkejut, sementara si penakut berambut pirang ketakutan setengah mati. Pintu terbuka dengan keras saat tubuh seorang pria terlempar seperti bola kertas, mendarat tepat di samping kaki Tetsuya. Dengan bersemangat, pria berotot itu menoleh ke arah sasarannya. Sementara itu, bocah yang tampak tak berbahaya itu mengingatkan Tetsuya akan peringatannya terakhir kali. Pria ini sangat kesulitan menahan kekuatannya agar tidak membunuh orang-orang ini. Pasu bingung, bertanya-tanya bagaimana seorang anak mampu mengalahkan 20 preman sendirian. Dengan santai merapikan dasinya untuk meningkatkan wibawanya, Kaido meminta untuk bertemu temannya. Jeritan Yuzuka menggema di seluruh pabrik, khawatir dia datang untuknya. Berkat suaranya, dia tahu wanita itu tepat 30 meter di depannya. Ia lega wanita itu baik-baik saja, dan memindai lingkungan sekitarnya mencari para pria yang berniat menyerangnya. Dalam waktu yang tampaknya tak lebih dari 53 detik, kecepatan pria ini melesat di ruangan itu, mengejutkan bosnya dengan kemampuannya yang luar biasa saat ia melumpuhkan semua orang di sekitarnya. Bahkan Tetsuya merangkak ketakutan, menyadari kesalahan mereka dan menerima akibatnya. Ketakutan akan kematian mencengkeramnya, saat pria itu menangkap Tetsuya, mengepalkan tangannya, dan berjanji akan membuatnya menderita. Beberapa saat kemudian, pria itu melayangkan pukulan secepat kilat, tepat mengenai tulang selangka, tulang rusuk bagian bawah, dan siku-sikunya. Seakan rasa sakit yang luar biasa itu belum cukup, pria itu mendorongnya ke dinding terdekat dengan mudah. Anak buah Tuan Su ketakutan dan sama sekali tidak ingin menghadapi kemarahannya. Mereka ingin melarikan diri, tetapi dia mengingatkan mereka bahwa dia membayar mereka untuk pekerjaan ini. Su mulai menyadari tingkat bahaya yang sebenarnya yang mereka hadapi. Target mereka bukan anak laki-laki yang tak berdaya, melainkan seorang yang sangat kuat. Karena di bebat matanya, Yuzua tidak melihat apapun. Dia menghampiri Yuzua dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat dia hendak melepaskan ikatannya, pria besar itu menyerang dengan tinjunya. Serangan mendarat dengan pukulan keras, sementara Yuzua menjerit panik. Su berpikir mereka mungkin benar-benar punya kesempatan menang berkat fisik mantan pegulat profesional itu yang luar biasa. Namun sayang, setelah debu berlalu, terlihat bahwa pukulan itu meleset. Bahkan, Kaido telah melancarkan serangan balik tendangan terhadap lawannya, menghentikannya di tempat. Pegulat yang brutal itu tak peduli dan mempersiapkan serangan lain, tetapi serangan itu juga dialihkan oleh Kaido, yang kemudian melayangkan pukulan dahsyat ke wajahnya. Pukulan itu begitu keras hingga membuat hidungnya patah, dan bahkan setelah itu pegulat tersebut masih berpikir Kaido tak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan seperti itu. Setelah beberapa kali beradu pukulan dengan pria ini, pembunuh bayaran itu menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan yang terkuat di antara mereka. Karena fisiknya yang seperti anak SMA, sulit baginya untuk mengalahkan pria ini dengan sekali serangan seperti biasanya. Jadi, ia memilih cara lain. Tepat saat pegulat itu hendak menyerangnya, anak muda kita ini bergerak sangat cepat dan berpindah tempat hingga hilang dari pandangan, menargetkan tulang rusuk Inagami. Kemudian, Kaido melancarkan serangkaian pukulan bertubi-tubi, semuanya tertuju pada satu titik, menendang dan memukul hingga si berotot itu ketakutan dan pingsan.
Sebut saja dia Daud yang mengalahkan Goliat. Melihat pegulat gila itu terkapar tak berdaya, 6 orang lainnya langsung lari tunggang langgang, mungkin keputusan paling cerdas yang pernah mereka ambil. Biasanya Kaido akan menghabisinya, tapi sekarang ia harus mengurusi Yuzuka. Ia cepat-cepat melepaskan ikatan Yuzuka dan memasang wajah ceria, menunjukkan rasa lega melihat Yuzuka baik-baik saja. Ia meyakinkan Yuzuka bahwa situasi sudah terkendali dan Kawai, asistennya, juga akan baik-baik saja. Tentu saja, situasi traumatis seperti ini tidak biasa bagi gadis sepertinya, membuat Kaido bertanya-tanya apakah Yuzuka takut. Tapi lucunya, Yuzuka malah menarik dasinya dan bukannya berterima kasih, ia malah marah besar karena Kaido mengambil tindakan yang sangat buruk. Rute yang bisa dibayangkan, kau tahu, dia bisa saja dengan mudah menghubungi polisi untuk menyelesaikan masalah ini atau meminta bantuan orang dewasa, tetapi bro malah harus membuat penampilan bak film laga dan menghadapi 40 orang sendirian. Tetap saja, Yuzuka berterima kasih atas usahanya melindunginya, tetapi dia merasa sedih setiap kali bro membahayakan dirinya sendiri seperti itu. Keadaannya sekarang mengingatkannya pada Mirai, yang selalu menyuruh Tugi pulang, selalu khawatir akan kehilangannya suatu hari nanti. Kaido bicara jujur padanya dan berjanji pada temannya bahwa mulai sekarang, dia tidak akan membuatnya khawatir lagi. Momen tenang mereka terganggu oleh erangan Kawai, orang malang yang dipukuli tanpa sebab. Kaido mendengar sirene polisi dan menyadari polisi sudah datang, menekankan bahwa sudah waktunya mereka pulang. Di sisi lain, Su berhasil lolos dengan susah payah, tak mengerti bagaimana bahkan orang berotot pun tak mampu menghentikan anak yang luar biasa itu. Rupanya, orang ini juga punya bos, yang tampaknya adalah tokoh penting kejahatan bawah tanah. Bos yang menakutkan ini mengungkapkan bahwa dia mengirim seseorang yang kuat untuk menangani anak itu. Karena anak itu telah mengganggu rencana organisasi Kehendak Agung, dia akan membayar perbuatannya. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita kembali ke sisi anak itu. Dia sudah kembali ke rumah beristirahat di tempat tidurnya, menyadari bahwa dia telah membuat orang tuanya khawatir. Dengan pergi sendiri seperti itu, saat mereka tidur nyenyak, Kaido teringat betapa khawatirnya orang tuanya saat ia kembali. Untungnya, polisi tidak menahannya untuk diinterogasi karena ia tidak terlibat. Sedangkan para preman itu, misi dan tujuan akhir mereka masih belum jelas baginya. Lalu ada fakta bahwa orang yang bertanggung jawab, Su, juga menghilang setelah. Dari situ, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih buruk mengintai di balik layar. Saat ia berlari kecil di luar, ia bertekad agar tidak ada lagi orang di sekitarnya yang terluka. Tiba-tiba, sejumlah benda dilemparkan ke arahnya, membuatnya melompat tinggi. Orang yang melempar, mereka sebenarnya bingung bagaimana bocah itu bisa menghindari mereka. Ngomong-ngomong, Kaido sudah tahu ada yang mengikutinya pulang, itulah mengapa ia keluar ke sini, memberikan target mudah bagi mata-mata itu. Berbalik kepada orang itu, Kaido mempertanyakan motifnya. Orang yang menyeramkan itu terkesan karena bocah itu bisa menyadari keberadaannya bahkan di kamar tidurnya. Ini pertama kalinya ia diketahui seperti itu, dan dengan ini, dipastikan bahwa anak ini bukan anak nakal biasa. Memberi pujian di tempatnya, Kaido memuji mata-mata itu karena telah menutup jejaknya dan berada di level yang jauh berbeda dari preman-preman yang ia hadapi di pabrik. Dari kedua fakta itu saja, dapat dikatakan bahwa orang ini tidak pantas berada di masyarakat normal, yang menimbulkan pertanyaan mengapa dia mengawasinya sejak awal. Penguntit Kaido agak terkesan, dan berpikir bahwa anak muda itu juga memiliki koneksi dengan pekerjaannya. Tapi anak kita tetap sederhana dan mempertahankan identitasnya sebagai siswa SMA biasa. Menolak basa-basi lebih lanjut, pria itu menyiapkan senjatanya untuk pertarungan terakhir mereka. Adegan ini familiar bagi tokoh utama kita, yang mengingat kehidupan sebelumnya. Pembunuh bayaran di hadapannya secara resmi menyatakan berakhirnya Fujiwara Kaido. Pria yang sama ini bernama Sanjo dari organisasi Kehendak Agung, peringkat 67. Kemudian, siap tempur, Kaido merenungkan bahwa dirinya juga pernah menjadi anggota organisasi yang sama. Mari kita kunjungi markas besar organisasi Kehendak Agung. Anggota Dewan Akatsuki frustrasi karena meskipun telah membawa Yuzuha, mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Akatsuki berpikir seharusnya mereka mengerahkan pasukan khusus sejak awal agar semuanya cepat selesai. Mari kita mundur dan fokus pada pentingnya organisasi ini. Kelompok ini mampu menghancurkan dunia ke dalam kekacauan berkat 1000 pembunuh bayaran yang berada di bawah kendalinya. Di antara mereka,
100 pembunuh bayaran terbaik dianggap sebagai elit dan diberi gelar tombak. Setiap tombak sangat handal sehingga memiliki tingkat keberhasilan hampir 100% untuk setiap tugas. Di antara hal-hal lain, Minami dan Akatsuki adalah sama. Minami mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari harta karun spesifik yang akan mengubah keseimbangan dunia. Harta karun itu disebut biji Fenrir dan Yuzuha konon adalah pemilik harta suci itu saat ini. Meskipun mereka tidak memiliki bukti untuk menyimpulkan hal tersebut, Yoshima mengungkapkan bahwa ia telah mengirim Sanju untuk tugas itu. Pengungkapan itu mengejutkan mereka karena sebelum menggunakan tombak, seseorang membutuhkan izin dari Odin, tetapi begitulah. Yoshima telah memperoleh izin tersebut. Pertama-tama, mereka tahu bahwa Yuzuha's bodyguard itu tidak kompeten, jadi mustahil dia pelakunya, sehingga ada sesuatu yang lebih dari yang mereka pahami. Ia menganggap musuh mereka sebagai ancaman dan karena itu ingin menyingkirkan mereka. Pertarungan pun terjadi, di mana Kaito menyadari bahwa ia berhadapan dengan seseorang dari organisasi yang sama. Gaya bertarung Sanju sempurna dan sulit dibaca, menandakan status elitnya sebagai seorang pejuang andal. Ini juga menguatkan kecurigaan Kaito bahwa semua masalah Yuzuha sebenarnya dikendalikan oleh organisasi tersebut di balik layar. Ini bukan sekadar masalah perebutan harta warisan, tetapi sesuatu. Sanju cepat mengamati posisi anak itu dan berkomentar bahwa dia sama sekali bukan siswa SMA. Anak itu tidak takut dan terlihat tenang ketika senjata diarahkan padanya. Merasa terancam, Kaito menganggapnya sebagai bahaya bagi Yuzuha dan langsung menyerangnya. Beberapa pukulan pertama dengan mudah dihindari oleh pembunuh bayaran ahli itu, yang berpikir bahwa anak itu sangat cepat dan tepat mengenai titik lemahnya. Dari sudut pandang ini, Kaito memang terlihat seperti pembunuh bayaran sekelasnya. Namun, Sanju bukan orang biasa. Pria ini hampir menusuk wajahnya, membuat anak itu menjaga jarak. Dari pertemuan singkat itu, Kaito telah mempelajari sedikit tentang gaya bertarung khusus lawannya. Sanju adalah petarung yang memanfaatkan jangkauannya secara efektif. Pembunuh bayaran itu terkesan dengan kemampuan anak itu dan memutuskan untuk menyerang dengan menerjang ke udara. Keadaan berbalik, dan meskipun awalnya ia mencoba serangan cepat, pembunuh bayaran itu dengan cepat mengubah posisinya untuk mencoba mengalahkan Sanju. Sanju benar-benar senang melihat lawannya mengelak dengan ahli. Sementara itu, Sanju mulai menyadari bahwa dia jauh tertinggal dalam hal kekuatan dan kecepatan. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan lawan seperti ini, yaitu dengan mengamati lingkungan sekitarnya. Saat pejuang elit itu melancarkan serangan bertubi-tubi, ia berpikir akhirnya mendapat kesempatan untuk menyerang. Namun sangat mengejutkannya, saat ia melancarkan serangan terakhir, Kaito dengan santai melepaskan jaketnya sebelum menusuk lehernya dengan ayunan yang tepat. Anehnya, tombak berhasil menghindar tepat waktu dan membalas dengan ayunannya sendiri. Sayatan itu mengenai Kaito, darah menetes, dan ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan tombak yang kuat. Ia menyadari keterbatasan fisiknya yang lemah dan belum terlatih, sementara pengguna tombak cukup terkesan dengan upaya Kaito untuk menjebaknya. Ia berkomentar bagaimana gerakan Kaito yang sempurna menunjukkan bahwa ia jelas seorang profesional dalam pertarungan, kecuali hanya. Yang kurang darinya adalah niat membunuh yang murni. Satu-satunya perintah yang diterimanya adalah membunuh seorang siswa SMA, tetapi sekarang ia mengerti mengapa seorang prajurit diberi tugas seperti itu. Sanju mengungkapkan bahwa ia adalah ancaman bagi rencana organisasi terkait Yusuka, itulah sebabnya ia harus dibunuh segera. Berkat pengakuan Sanju sendiri, Kaito kini yakin bahwa organisasi itu terkait dengan semuanya. Memutuskan untuk mengubah gaya bertarungnya, sang pembunuh memutuskan untuk mengaktifkan mode pertarungannya dengan pose yang keren. Ia tidak akan menahan diri, berjanji untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari niat membunuh yang dimilikinya. Sanju menyerbu dengan gaya bertarungnya yang luar biasa, yang intinya ratusan serangan pedang mengarah ke anak kita. Tombak itu menjadi tanpa kendali dalam pengejarannya dan dengan mudah melukai kulit pohon. Sementara itu, Kaito menemukan tempat aman untuk bersembunyi, menyadari bahwa dia berhadapan dengan seseorang yang jauh melampaui kemampuan pembunuh biasa. Serangan putaran liar itu menghancurkan tempat persembunyiannya, menyemburkan air. Setelah menderita luka lain di tubuhnya, Kaito menyadari bahwa dia berhadapan dengan pengguna kelas S di atas tombak. Ayunan pedangnya yang tak henti-hentinya sangat sulit diatasi sehingga anak kita pun tidak bisa lolos tanpa cedera. Sanju marah besar dan menuduh siswa SMA itu juga sebagai pembunuh.
Bertanya-tanya apakah tidak apa-apa jika Yuzuha dikorbankan. Dan disitulah lelaki itu salah, karena kalimat itu sendiri memicu kilas balik traumatis Kaito, kecuali kali ini, wajah pacarnya digantikan dengan wajah temannya. Marah, dia menerjang maju untuk menghadapi pembunuh itu, merebut pisaunya, lalu dengan sangat cepat memberikan sayatan tajam di bahunya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan ahli pedang pun tidak dapat melihat apa yang salah. Yang terpikirnya hanyalah betapa mengerikannya anak yang dihadapinya. Anak muda itu menolak untuk mengalami rasa bersalah dan penderitaan seperti yang dialaminya terakhir kali. Sebab itulah dia berjanji akan melindungi Yuzuha dengan nyawanya. Sang pendekar merasa melawan takdirnya, yang akan mati karena kehendak Tuhan adalah sia-sia. Bro masih teguh dan ingin terus bertarung. Hentakan pedangnya yang tak henti kini tak berarti lagi, karena Kaito dengan mahir membalas setiap serangannya seperti seorang profesional berpengalaman. Menuduh siswa SMA itu pengecut, Sanju membuka celah saat menyerang. Mengingatkan posisinya, Kaito langsung berada di belakangnya, melukai pahanya dengan pedang dan mengejek pembunuh bayaran profesional itu karena terlalu berisik. Dalam keadaan seperti itu, Sanju tak bisa menahan pertanyaan bagaimana pemuda ini tiba-tiba menjadi begitu cepat. Menggunakan kembali serangan yang sama, taktiknya sama seperti terakhir kali, dia mencoba mengalahkan anak kita. Berujung bencana baginya, karena Kaito meninggalkan banyak luka di sekitar lengan kirinya, menunjukkan bahwa sudah tidak ada gunanya lagi karena Kaito sudah membaca semua gerakannya. Dalam serangan berikutnya, Kaito melesat dengan kecepatan luar biasa, seperti pisau berputar dan menebas menuju tubuh Sanju. Dengan tatapan tajamnya, ia mengakhiri perlawanan Sanju, yang masih bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menguasai teknik pisau secepat itu dan kecepatan seperti dewa. Cara bertarungnya mengingatkan Sanju pada amukan Gungnir, pembunuh bayaran nomor 1 di antara mereka. Kaito melukai Sanju hingga ia bermandikan darah. Pertarungan berakhir dengan Sanju menyadari betapa jauhnya kemampuannya dibandingkan lawan sejak awal. Ia terengah-engah hebat, tombaknya gemetar ketakutan, merasakan ia tak mampu menggerakkan ototnya lagi karena urat-urat di lengannya telah putus. Namun, lawan Sanju cukup baik hati untuk membiarkannya setidaknya masih memiliki satu kaki untuk bergerak. Sedangkan sisanya, mesin pembunuh itu meyakinkannya bahwa karirnya sebagai penombak telah berakhir dan ia tak akan mampu membunuh siapapun lagi. Tanpa ampun, Kaito berkomentar bahwa dengan begitu, sang pembunuh akan kehilangan satu-satunya bagian identitas yang paling ia hargai. Ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian karena mereka bahkan tak bisa berbaur dengan kehidupan normal. Masyarakat, namun sebelum meninggalkan orang ini, bocah itu mengajukan dua pertanyaannya, mengancam akan melukai kakinya yang lain jika menolak menjawab. Untuk pertanyaan pertamanya, ia ingin tahu nama orang yang memerintahkan dan mengapa mereka secara khusus menargetkan gadis itu. Tertawa seperti orang bodoh, Sanju mengatakan ia tidak akan berbicara meskipun disiksa dan dibunuh karena ia telah bersumpah setia kepada satu-satunya Tuhannya dan tidak akan pernah mengkhianati kehendaknya. Penyebutan Tuhan itu mengkonfirmasi segalanya bagi Kaito, tetapi sayangnya sirine mulai berbunyi di sekeliling. Keteledoran Sanju telah menarik perhatian polisi. Dalam kesempatan singkat itu, orang itu berhasil menggunakan satu-satunya, mencoba melarikan diri. Ia menyarankan anak itu untuk ikut pergi sebelum tertangkap. Sebelum pergi, Sanju bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu benar-benar ingin menjadi siswa SMA biasa. Pertanyaan itu membawanya kembali ke masa lalu karena Kaito mengingat bagaimana semua orang di sekitarnya berpikir ia tidak bisa menjalani kehidupan normal hanya karena ia telah hidup sebagai pembunuh bayaran. Bahkan sekarang, meskipun berlumuran darah, pikiran itu masih melekat padanya. Apakah dia benar-benar normal? Bisakah dia dianggap sebagai siswa SMA? Pertanyaan itu belum terjawab, tetapi kita beralih ke markas besar di mana Yoshima mengetahui laporan terbaru dari Sanju. Izumo melaporkan bahwa tombak telah dibongkar secara efektif hingga titik di mana dia bahkan tidak bisa lagi bekerja. Akatsuki di luar sana kagum dengan kemampuan Kaito untuk mengalahkan seorang pembunuh bayaran ahli, memancarkan kegembiraan. Izumo membenarkan bahwa siapapun itu adalah seorang yang sangat berbahaya karena Sanju menggambarkan gerakan orang itu mirip dengan Gungnir, sebuah nama yang menarik perhatian mereka semua. Bahkan Akatsuki berpikir itu berlebihan untuk mengatakan demikian, membandingkan orang ini dengan pengguna pisau terkuat yang pernah hidup. Izumo memahami rasa frustrasi mereka, terutama karena nama Gungnir tidak dilempar begitu saja.
Minami menghentikan pertengkaran mereka sementara Akatsuki mengeluh tentang pentingnya dan keistimewaan 2G. Meskipun begitu, mereka berpikir bahwa ini, salah satu pengawal Yuzuha, terbukti sangat kuat. Ia tak hanya menggagalkan rencana mereka, tetapi juga mengalahkan lawan selevel Lanshi. Dengan perkembangan ini, Yoshima dan yang lain tak bisa lagi menunggu. Semua ini membuat Yoshima mempertanyakan misteri di balik Kaito Fujiwara. Ngomong-ngomong tentang Kaito, ia kembali ke kamarnya dan merawat luka-lukanya secara diam-diam. Ia mengalami sedikit krisis identitas, menyadari bahwa ia seharusnya menjadi siswa SMA biasa, bukan pembunuh bayaran seperti dulu. Sayangnya, ia harus membantu Yuzuha menghindari organisasi tersebut, dan faktanya, mereka akan semakin mengincarnya sekarang. Bahwa ia telah mengalahkan seorang pendekar. Dengan kondisi tubuh seperti ini, ia akan kesulitan. Jadi Kaito bermaksud untuk berlatih keras dan kembali kuat. Jika ia harus mempertahankan kehidupan yang damai ini, maka ia harus melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjaganya tetap aman. Sedangkan untuk organisasi Great Wheel, Akatsuki menawarkan diri dan sangat tertarik untuk menjadikan pria misterius itu sebagai targetnya. Mereka terkejut, tetapi Izumo menganggap itu ide bagus untuk ancaman tingkat ini. Lagi pula, jika pria ini benar-benar sebanding dengan Togi, tombak biasa tidak akan cukup. Akatsuki yang penasaran semakin senang menggunakan posisinya untuk menangani ancaman tersebut. Ngomong-ngomong, orang ini bukan orang biasa. Ia peringkat 9 secara keseluruhan dan merupakan salah satu pembunuh bayaran terhebat. Setelah sehari berlalu sejak penculikan Yuzuha, orang tua Kaito dan gadis itu memberikannya pesta penyambutan besar untuk merayakan kepulangannya dari rumah sakit. Untuk menunjukkan cintanya, ayahnya memberikan omurice yang telah ia masak dengan sangat susah payah, meskipun agak sulit dipercaya karena hidangan itu terlihat agak kurang menarik. Setelah itu, Yuzuha mengatakan dia membuat sesuatu yang spesial untuknya juga, sambil meletakkan sepiring semur daging sapi yang menggugah selera di depannya. Dengan senyum bangga, dia menyuruhnya untuk menyantap hidangan andalannya selagi masih panas, dan saat makanan itu menyentuh lidahnya, bocah kita langsung mendapat kilas balik masa lalu ketika dia hendak meninggalkan rumah dan Mirai bertanya apakah dia akan pulang larut lagi. Namun, kali ini dia mengatakan akan pulang tepat waktu untuk makan malam karena hanya perlu bertemu seseorang dan mengambil 1-2 barang, tanpa memberi petunjuk tentang pekerjaannya sebenarnya. Mirai sangat senang mendengarnya karena hari itu dia membuat semur daging sapi kesukaannya, dan itu membuatnya sangat bahagia. Kemudian, dengan tatapan penuh perasaan dia berjanji akan menceritakan sesuatu yang penting padanya saat kembali sebelum dia pergi, dan Mirai melepasnya dengan senyum manisnya dan Johnny kecil yang tersenyum di pelukannya. Saat makan semur daging sapi, Kaito sedih karena ia tak pernah sempat mengatakan padanya bahwa ia akan berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran untuk bersamanya. Yuzuka kesal melihat kekecewaannya dan bertanya apakah masakannya benar-benar seenak itu. Tapi pemuda kita tiba-tiba melahap masakannya seakan itu makanan terakhirnya di dunia. Hampir menangis, dia mengatakan masakannya lezat. Yuzuka senang mendengarnya, dan ibunya mengatakan masih banyak lagi jika dia masih lapar. Sambil melihat ayahnya membersihkan wajan yang terbakar dan Yuzuka tersenyum menikmati kue, pahlawan kita bersyukur dari lubuk hatinya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang. Kemudian, dia mengantar Yuzuka pulang karena keadaan akhir-akhir ini semakin berbahaya. Dia bertanya pada Yuzuka apakah dia melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekelilingnya sejak saat itu, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa polisi menjaga rumahnya jadi dia aman saat ini. Bingung, Kaito bertanya mengapa pelayannya tidak bersamanya, dan dia mengatakan bahwa dia sendiri yang meminta pelayannya untuk menjauh karena sangat mengganggu dan mustahil bersenang-senang dengannya di dekatnya. Pokoknya, dia memberitahu Kaito bahwa dia sangat senang di rumah Kaito, mengakui bahwa sudah lama sekali dia tidak tertawa sepuas itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia mengaku merasa sangat sedih sejak kehilangan ayahnya. Mendengar itu, Kaito langsung speechless, dan Yuzuka menyadari bahwa dia belum menceritakan hal itu kepada Kaito. Karena dia tidak ingin memperburuk amnesianya dengan kabar yang menegangkan. Dia mengatakan itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, bersamaan dengan kecelakaan mobil yang membuatnya koma. Kaito menyadari itulah sebabnya Yuzuka sangat emosional saat kehilangannya dulu, tetapi dia tetap tegar dan tidak pernah menunjukkan kesedihannya, malah menutupinya dengan kepribadiannya yang ceria. Anak laki-laki kita meminta maaf karena membuatnya khawatir,
tetapi Yuzuka mengatakan itu tidak masalah dan menunjukkan bahwa dia tidak berubah sedikit pun, yang mengejutkannya. Kemudian, dia berpikir bahwa Kaito sedikit lebih dewasa, tetapi bahkan saat masih kecil, dia memiliki kebiasaan ceroboh dan berkelahi dengan anak-anak yang jauh lebih besar darinya setiap kali. Mereka membuli Yuzuka, meskipun Yuzuka selalu tahu dia tidak akan menang. Begitu juga saat ia datang menolongnya ketika diculik, tapi Yuzuka tidak bisa melihat aksi hebatnya karena matanya ditutup. Yuzuka menjadi curiga dan bertanya bagaimana tepatnya dia diselamatkan. Yuzuka mengelak dengan mengatakan semua orang yang melihatnya sangat ketakutan, yang memang benar terjadi setelah ia melumpuhkan para penjahatnya, membuat Yuzuka semakin ragu. Namun, Yuzuka tetap berpikir itu tidak masalah selama dia cukup berani datang menolongnya dalam keadaan bahaya. Yuzuka mengaku sangat ketakutan saat para gangster mengancamnya di Kauai. Tetapi saat melihat wajahnya yang bersinar lebih terang dari matahari pagi, dia benar-benar bahagia. Karena itu, dia berterima kasih padanya, dan karena kelembutannya, putra kita itu mengatakan akan selalu menolongnya sebanyak yang dia butuhkan, hingga wajahnya semerah tomat. Setelah itu, gadis yang gugup itu menyuruhnya mendekat dan mengeluarkan ponselnya untuk berfoto selfie lucu bersamanya. Bangga dengan hasil fotonya, dia bilang akan menjadikan foto itu wallpaper agar selalu mengingat hari yang luar biasa itu, tanpa menyadari hal itu mungkin akan menimbulkan gosip di sekolah. Namun, Yuzuka bergumam bahwa foto itu juga akan membantunya move on, dan melihat Kaido bisa mengkhawatirkannya segera setelah kecelakaan yang mengubah hidupnya, dia terinspirasi untuk akhirnya berhenti terpaku pada kematian ayahnya yang tak terduga. Putra kita tersenyum saat dia menyadari Yuzuka juga sedang berjuang, sama seperti dirinya, dan itu memotivasi dia untuk lebih melindungi sahabat masa kecilnya yang berharga. Saat itu juga, dia terkejut ketika Yuzuka mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto ayahnya. Hampir saja jiwanya meninggalkan raga ketika dia mengenali siapa ayah Yuzuka, dan dia memastikan apakah pria itu benar-benar ayahnya. Yuzuka menjawab bahwa amnesianya pasti parah, karena ayahnya selalu baik padanya. Dengan ekspresi serius, Yuzuka menyebutkan bahwa banyak orang di sekitarnya menjelek-jelekan ayahnya, tetapi ayahnya selalu baik padanya, dan itulah sebabnya dia sangat menyayangi ayahnya. Melihat foto ayah Yuzuka menggendongnya kembali, Kaido teringat pernah melihat pola dinding yang persis sama saat ia menyelesaikan misinya yang terakhir. Rasa sakit menusuk jiwanya saat ia menyadari dialah yang telah mengambil ayah Yuzuka darinya. Melihat kesedihan Kaido, Yuzuka bertanya mengapa ia tiba-tiba menjadi pendiam. Sementara Kaido masih mencerna semuanya, berdiri di hadapan putri ketua Akagi Group, orang yang telah ia singkirkan. Ia mencoba mencari pembenaran, berpikir bahwa Hayate lah yang menarik pelatuknya, dan ia tak akan menerima misi itu jika tahu ayah Yuzuka adalah targetnya, tetapi ia merasa bersalah karena telah secara membabi buta mengikuti perintah atasan yang menyatakan bahwa ketua Akagi telah mengkhianati organisasi sehingga harus dihilangkan. Dia merasa lebih buruk karena tidak merasakan apa-apa saat itu, dan sekarang dia juga telah membahayakan Yuzuka, jadi dia mempertimbangkan untuk mengatakan pada Yuzuka bahwa dia pernah menjadi agen organisasi yang memerintahkan kematian ayah Yuzuka. Dia mengertakkan gigi karena frustasi yang mendalam, masih belum mampu mengambil keputusan akhir. Keesokan harinya di sekolah, dia diam-diam duduk di mejanya sementara semua gadis di kelas berceloteh keras tentang siswa pindahan baru yang datang, berharap itu adalah pria tampan. Pada akhirnya, pemuda kita memutuskan untuk tidak memberitahu Yuzuka, karena organisasi itu tidak akan berhenti mengejarnya hanya karena dia melumpuhkan satu orang, jadi satu-satunya pilihannya adalah terus melindunginya dengan segala cara. Saat itu juga, guru mengumumkan kedatangan murid pindahan baru, dan ketika anak laki-laki itu meminta izin masuk, pahlawan kita langsung mengenali suaranya, menatap tak percaya. Melihat sekilas anak laki-laki berambut merah muda dan ceria itu, ia bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukan salah satu tombak ilahi di sekolahnya. Mengingat pelaku jahat terakhir yang mengejarnya, kecurigaannya terbukti bahwa Yang Maha Kuasa mengirimkan anak ini sebagai balasan langsung atas campur tangannya dalam penculikan Yuzuka. Tiba-tiba, anak laki-laki itu menoleh ke pahlawan kita dan menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam yang menusuk jiwanya, terang-terangan menyatakan siapa targetnya. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa anak rambut pink itu adalah Katsuki, salah satu dari 12 tombak ilahi organisasi, dengan kode nama Biden. Beberapa saat kemudian, selama pelajaran olahraga, kerumunan siswa sangat antusias dengan murid pindahan baru mereka,
saat ia dengan santai berhasil mencetak basket lagi. Para gadis sangat mengagumi anak rambut pink itu, sementara rekan satu timnya benar-benar terkejut karena ia mampu melompat setinggi itu meskipun bertubuh pendek. Makoto menanggapinya dengan mengatakan itu adalah operan yang bagus dan memotivasi timnya untuk mencetak poin lagi. Sementara tim lawan merasa kesal karena murid pindahan itu sudah sangat populer di kalangan gadis-gadis. Sementara itu, Kaito tetap waspada karena ia merasa aneh bahwa Lance masih belum bergerak dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia rencanakan. Lihatlah, Lance adalah kelompok elit dari 100 pembunuh bayaran terbaik yang masing-masing diberi nomor, dan dari mereka, 12 teratas dikenal sebagai tombak legendaris yang diperintah oleh pemimpin tertinggi mereka, Odin. Masing-masing pembunuh bayaran yang sangat kuat ini memiliki kemampuan luar biasa yang menyamai 1000 orang. Dalam hal pembunuhan, mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan seluruh negara. Para pejuang elit ini hanya dikerahkan untuk misi-misi paling kritis, yang membuat Kaito menyimpulkan bahwa ini hanya bisa berarti situasi yang sangat berbahaya. Bertekad untuk menjadikan Yuzu targetnya, Kaito menunduk sedih saat kenangan menyakitkan dari misi terakhirnya menghantuinya, dan ia menduga para pembunuh bayaran itu mengincar harta rahasia yang konon telah dicuri ketua dari mereka. Ia terus merasa khawatir. Jika Akatsuki memutuskan untuk bertindak di sekolah ini, bisakah ia benar-benar melindungi nyawa semua orang di sini, termasuk teman masa kecilnya, dengan tubuh seorang siswa SMA seperti sekarang ini? Beberapa saat kemudian, semua orang kembali ke kelas mereka, tetapi para siswi masih terus mengagumi Makoto dan memohon agar ia bergabung dengan mereka untuk karaoke. Ia langsung menjadi pujaan para gadis, yang semakin menyukainya setelah ia mengungkapkan bahwa ia telah berlatih sedikit olahraga basket di Amerika Serikat. Sementara itu, tokoh kita mengamati situasi dari kejauhan dan menyadari Akatsuki tidak akan bertindak hari ini, lalu ia mencatat dalam hati untuk tetap waspada sepenuhnya besok. Saat itu juga, ia mendengar Yuzu memanggilnya dan bertanya apakah ia bisa pergi ke suatu tempat bersamanya sepulang sekolah. Tokoh kita langsung menolak tawarannya tanpa mendengarkan penjelasan Yuzu, bersikeras agar ia langsung pulang saja hari itu. Namun, tiba-tiba, sebuah tangan menempel di bahunya dan Makoto muncul dari belakang untuk menyapa gadis itu dengan ceria sambil memanggil namanya, yang langsung menimbulkan berbagai kecurigaan bagi Kaido bahwa Makoto benar-benar tertarik pada Yuzu. Makoto memperkenalkan diri, tetapi Yuzu menunjukkan bahwa dia sudah cukup terkenal sebagai siswa baru yang populer di seluruh sekolah, dan dia bertanya bagaimana dia tahu namanya karena mereka belum pernah bertemu. Siswa pindahan yang ceria itu mengatakan padanya dengan senyum riang bahwa dia adalah siswi SMA yang mewarisi kekayaan grup Akagi, yang membuatnya sangat terkejut. Ia tiba-tiba merasa sedikit sedih sementara Makoto melanjutkan, mengatakan bahwa ayahnya berhutang budi kepada ketua, jadi dia diperintahkan untuk menjaganya, tetapi ketika dia mencoba mengajaknya pergi, teman kita tiba-tiba memotong pembicaraan dan beralasan bahwa jarinya terluka saat latihan dan sebenarnya perlu ke ruang perawatan. Teman kita menatapnya dengan tajam, yang membuatnya menurut. Bersama, dan kedua anak laki-laki itu berpisah dengan Yuzu. Ia menoleh dengan senyum dan berterima kasih pada Kaido karena telah melindunginya dari orang-orang aneh sekali lagi. Beberapa saat kemudian, saat mereka berdua berdiri di atap gedung, Makoto mengagumi pemandangan dan bercerita tentang betapa indahnya masa-masa terbaik di usia SMA. Ia kemudian melihat kembali ke Kaido dan bercanda bertanya apakah Kaido membawanya ke sini untuk menyatakan perasaannya atau semacamnya, tetapi Kaido tetap bersikap dingin. Makoto hanya tertawa dan melanjutkan bahwa Yuzu memang cukup manis dilihat dari dekat, tetapi ia tidak percaya bahwa Yuzu adalah putri ketua. Kaido langsung ke intinya dan meminta untuk mengetahui tujuan Makoto untuk kedatangannya ke sini memang, bertanya-tanya apakah ini balas dendam untuk pria berambut ungu itu. Siswa pindahan itu tampak tenang seperti biasanya dan dengan santai bertanya apakah dialah yang mengalahkan Sanjo. Ia mulai menganalisis fisiknya dan merasa terkejut bahwa ia berhasil menang melawan Sanjo hanya dengan beberapa luka kecil. Tetapi tokoh utama kita mengulangi pertanyaannya lagi, terlihat semakin kesal. Pembunuh bayaran itu akhirnya menghentikan pura-pura polosnya dan mengakui bahwa ia ingin mendapatkan harta rahasia yang diwarisi Yuzu dari ayahnya, yang sepenuhnya membenarkan kecurigaan pemuda kita. Akatsuki melanjutkan bahwa mereka bahkan tidak tahu apa sebenarnya itu dan hanya ingin informasi untuk saat ini. Ia menawarkan pahlawan kita kesempatan untuk bergabung dengan organisasinya karena dia lebih kuat daripada beberapa pembunuh bayaran mereka.
Anak laki-laki itu menambahkan bahwa mereka hanya membidik orang jahat, menghasilkan banyak uang, dan Yuzu bahkan mungkin memberinya lokasi harta karun rahasia karena dia dekat dengannya. Akatsuki tersenyum sinis dan memperingatkan Kaido bahwa itu tawaran yang sangat bagus karena baik dia maupun gadis itu mungkin benar-benar bisa bertahan hidup setelah bertemu organisasi ini. Kemudian dia berjalan ke tepi atap dan mengulurkan tangannya, memperingatkan Kaido bahwa jika dia melawan, anak-anak tak berdosa akan terluka. Pahlawan kita menolak untuk membiarkan itu terjadi dan langsung berlari maju menuju pembunuh bayaran itu saat ia melancarkan serangan cepat bertubi-tubi. Makoto berhasil mengelak semuanya dengan mudah dan memuji Kaido karena gerakannya yang cepat mampu menyaingi seorang profesional. Saat itu juga, pahlawan kita berhasil memegang lengannya seraya mengungkapkan bahwa ia tahu pembunuh bayaran itu akan mencoba menggunakan bom. Kubus kecil itu adalah alat khusus pembunuh bayarannya, yang dengannya ia menggabungkan bahan peledak dan seni bela diri yang terkenal di organisasi sebagai metode andalan Biden untuk melumpuhkan targetnya. Sebutan nama sandi itu membuat pembunuh bayaran itu sangat terkejut sehingga ia melompat mundur dan berteriak bahwa Kaido memiliki pengetahuan yang terlalu banyak untuk orang biasa. Makoto kemudian mengeluarkan 6 lagi bom di tangannya, ia tersenyum seperti orang gila dan mengatakan akan menaikkan level. Dengan tekad di matanya, ia melompat-lompat di atap dan berupaya menangkap bom-bom itu. Ia berhasil meraih 3 bom pertama dan segera berlari ke arah yang lain. Kemudian, anak muda kita itu melakukan parkour melewati tembok dan menggunakan kakinya untuk menangkap 3 bom lainnya. Makoto menyaksikan seluruh kejadian itu dan berkata bahwa Kaido sama sekali tidak normal, tetapi kemudian melemparkan bom lain entah dari mana ke bawah. Kaido berusaha keras meraihnya, sementara sang pembunuh mengejeknya dengan mengatakan ia tidak mungkin melindungi seluruh siswa seperti itu. Pahlawan kita gagal menangkap kubus itu saat jatuh ke lapangan di bawah, sementara orang gila di belakang menjentikkan jarinya dan memicu bom. Kaido melindungi wajahnya dari ledakan saat para siswa di bawah mulai panik karena ledakan mendadak dan berhamburan menjauh dari area tersebut. Makoto meyakinkannya bahwa ia telah mengatur agar bom meledak sebelum mencapai tanah sehingga tidak ada yang terluka, menyebutnya bonus kecil karena berhasil menangkap 6 bom. Kaido hendak marah, tetapi Makoto memotongnya dan mengeluarkan lebih banyak bom sambil bertanya siapa dirinya sebenarnya dan apakah ia akan bergabung dengan mereka. Setelah berpikir sejenak, anak muda itu menjawab bahwa ia hanyalah siswa SMA biasa dan sama sekali tidak akan bergabung dengannya. Makoto tampak benar-benar kecewa dengan jawaban itu dan berpikir Kaido tidak akan yakin kecuali beberapa orang terluka, tetapi anak kita hanya menyebut satu nama sebagai balasan, Gungnir. Sebutan nama itu membuat pembunuh bayaran itu menoleh dengan tatapan liar, sementara Kaido dengan tenang menyatakan bahwa ia pernah dikenal sebagai Gungnir. Saat pengeras suara sekolah mengumumkan evakuasi, Makoto menatap tajam anak kita dan marah karena menyebut nama Gungnir, tetapi saat itu juga ia mengungkapkan bahwa ia hanya mengulur waktu dan sebelum Makoto dapat memprosesnya, petugas sekolah tiba di atap untuk memeriksa siswa yang tertinggal. Pemuda berambut pink itu memberinya 3 hari untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan mereka atau tidak dan memperingatkan bahwa dia akan menyesal jika menolak. Setelah itu, siswa diliburkan lebih awal karena ledakan dan ada perbincangan bahwa tidak ada yang terluka dari ledakan besar tersebut dan Yuzuka bertanya pada Kaido mengapa dia belum pulang. Kaido menjelaskan bahwa dia ada urusan penting yang harus dilakukan terlebih dahulu dan ingin Yuzuka tetap di rumah karena ledakan itu mungkin serangan lain yang ditujukan padanya. Saat itu juga, Kawaii dengan antusias berteriak bahwa pengamanan telah ditingkatkan dan dia telah mulai belajar bela diri untuk melindungi Yuzuka, namun antusiasmenya yang berlebihan hanya membuat Yuzuka kesal. Yuzuka meminta Kato untuk mengiriminya pesan jika terjadi sesuatu dan Kato setuju, tetapi begitu. Ia melajukan mobilnya pergi, lalu berbalik menatap Makoto seakan ingin menegaskan bahwa ia tidak bisa ditipu. Sementara itu, Makoto mengamati anak muda itu, yakin bahwa Tugi tak akan membiarkan siapapun mencemarkan nama Gungnir. Nantinya di kereta lokal, anak muda itu berharap telah berhasil mengalihkan perhatian Akatsuki dari Yuzuka kepadanya sendiri, mengingat meskipun Akatsuki adalah yang termuda dari tombak ilahi, kemampuannya bukan lelucon. Mengepalkan tangannya, ia berpikir tentang bagaimana ia telah terbiasa dengan tubuh barunya, tetapi ia masih memiliki jalan panjang sebelum bisa melawan tombak ilahi dalam pertarungan. Pikiran itu membuatnya khawatir bahwa ia mungkin akan kalah jika mereka berhadapan setelah 3 hari. Namun itu tak sedikit pun menggoyahkan tekadnya untuk melindungi Yuzuka,
bahkan jika itu berarti harus melawan preman berambut pink. Saat itu juga, pemuda kita turun di stasiun Shibuya dan menuju tempat ia pertama kali terbunuh. Ia melompat ke balkon sambil bertanya-tanya mengapa ia datang ke sini karena Murai tidak akan menunggunya. Ketika pintu tiba-tiba terbuka, ia bertanya-tanya apakah itu jebakan yang dipasang organisasi. Tetapi meskipun demikian, ia masuk ke apartemen, hanya untuk melihat tempat kejadian perkara telah dibersihkan sementara bagian lain masih terlihat sama. Saat itu juga, ia mendengar suara dan langsung bersiap bertarung, mengharapkan seorang pembunuh bayaran. Hanya untuk terkejut ketika anjingnya, John, berdiri di sana sambil menggoyangkan ekornya. John menggonggong gembira sambil berlari ke arahnya, dan sang pahlawan memperhatikan frisbee yang terjepit di mulutnya. Pemandangan itu membawanya kembali ke masa-masa ketika dia dan Murai pergi ke taman dan bermain lempar tangkap dengan John, dan matanya berkaca-kaca menyadari anjing itu masih mengingatnya. Saat itu juga, sesuatu menarik perhatiannya, dan ia melihat foto dirinya, Murai, dan John bersama di pantai. Itu membuatnya mengingat perjalanan mereka saat Murai mengatakan kepadanya bahwa meskipun ia tidak pernah mengerti sifat pekerjaannya, Murai selalu ingin dia bahagia. Ia menjawab bahwa ia puas dengan hidupnya dan akan mati melindunginya. Tetapi Murai hanya berkata bahwa orang mati tidak bisa bahagia, dan ia ingin dia mencoba hidup untuk sekali ini. Kini menangis terseduh-seduh, pahlawan kita menyesali bahwa ia tak pernah bisa membuatnya bahagia, dan bahwa ia kini hanya ada dalam ingatannya. Setelah itu, ia pulang dan memberitahu keluarganya bahwa sebuah pasangan terpaksa menyerahkan anjing mereka karena keadaan sulit. Jadi ia membawanya pulang dan bertanya-tanya apakah mereka bisa memeliharanya. Sebelum ia bisa membujuk lebih lanjut, Taro langsung setuju untuk mengadopsi anjing itu, dan Kyoto menyarankan mereka bergantian mengajaknya jalan. Ketika mereka menanyakan nama anjing itu, ia menjelaskan bahwa pemilik sebelumnya menamainya John. Kemudian, ia mengirim pesan kepada Yuzuka untuk tanya apakah sudah terjadi sesuatu, dan dia bilang semuanya agak membosankan. Dia menyebutkan mendengar tentang anjing barunya dan bertanya apakah dia boleh mengelus, tapi dia menyuruhnya untuk tidak datang sekarang, tersenyum ke arah ponselnya karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu, dia menelepon Akatsuki, yang mengejek dengan bertanya apakah dia sudah berubah pikiran karena 3 hari belum habis. Tapi anak kita bilang dia sudah selesai bermain-main dan siap untuk menghajar Akatsuki di atap sekolah sebelum fajar, bersumpah untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya karena dia adalah Gungnir. Setelah mendengar nama Gungnir, Akatsuki sangat marah sampai menghancurkan ponselnya. Dalam pikirannya, seseorang seperti Kaito tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Lord Tugi, yang merupakan definisi sempurna seorang pembunuh bayaran. Namun meski begitu, Kaito berani mengklaim nama Gungnir tepat di depannya. 3 tahun sebelumnya di Timur Tengah, mereka berdua berada dalam misi berbahaya bersama. Pada suatu saat, Akatsuki melakukan kesalahan fatal yang membuatnya terkepung musuh. Lengan kirinya hancur, dan jelas ia hampir mati. Saat ia bersiap menghadapi ajal, Tugi tiba-tiba muncul dan mengalahkan semua musuh dalam sekejap mata. Akatsuki berterima kasih padanya, mengatakan bahwa ia hanya bisa bertahan sampai sejauh ini karena bantuannya, dan mendesaknya untuk kembali hidup-hidup, berjanji akan menyelesaikan misi dari situ. Keesokan paginya, mereka berdua bertemu di atap gedung. Akatsuki dengan santai bertanya pada Kaito apa yang dipikirkannya, datang ke sini untuk bertarung dengan seragam sekolah. Kaito menjawab bahwa rencananya adalah mengalahkannya dulu, baru kemudian mengikuti kelas. Sambil tertawa, Akatsuki mengatakan bahwa mereka berdua memiliki ide yang persis sama, dan menambahkan bahwa sejak kemarin, ia terus memikirkan bagaimana gerakan Kaito hampir sama dengan Gungnir. Ia mengakui bahwa ia pernah ingin menjadi seperti Kaito, tetapi sekarang setelah Kaito membuatnya merasakan kehadiran Gungnir secara langsung, ia tidak akan pernah memaafkannya, setidaknya sampai ia berhasil mengalahkannya. Dengan seringai, Akatsuki berkata bahwa ia ingin membagi sebuah rahasia kecil sebelum mereka berkelahi. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menanam bom di suatu tempat di sekolah, dan karena lengan prostetik kirinya terhubung langsung ke otaknya, ia dapat meledakkannya seketika hanya dengan gerakan jari. Jika Kaito kalah darinya, maka banyak orang akan tewas, dan satu-satunya cara untuk menghentikan pertumpahan darah adalah dengan memutuskan hubungan antara lengan dan otaknya. Itu menyisakan 2 pilihan, memotong lengannya atau menonaktifkan otaknya. Namun, Kaito dengan tenang menunjukkan bahwa ada pilihan ketiga.
Bom-bom itu juga dapat dinonaktifkan jika Akatsuki pingsan. Mendengar ini, Akatsuki benar-benar terkejut, dan Kaito menjelaskan bahwa ia sudah mengatakan padanya bahwa ia mengenal Akatsuki. Saat Kaito bersiap bertarung, ia berkata bahwa ia tidak datang untuk membunuhnya, dan ia hanya datang untuk menghentikannya. Dengan senyum percaya diri, Kaito bertanya apakah Akatsuki benar-benar percaya dirinya bisa melakukan itu. Kemudian, tanpa peringatan, ia menyerbu maju dan melancarkan serangan. Akatsuki berhasil menghindarinya. Tetapi Kaito menyadari bahwa satu-satunya keuntungannya terletak pada pengetahuan tentang taktik dan kepribadian Akatsuki, karena kemampuan fisik tubuhnya jauh di bawah kemampuannya sendiri. Akatsuki melemparkan beberapa bom ke udara, dan ketika bom-bom itu meledak, ledakannya bertujuan untuk merusak mata dan telinga lawannya. Ia melanjutkan dengan mengayunkan tangan kirinya. Kaito, namun, karena Kaito sudah mengetahui taktik ini, ia dengan cepat menghindar dan melancarkan pukulan ke dada Akatsuki. Di udara, Akatsuki menggeser tubuhnya dan menghindari serangan itu. Kemudian, ia membalas dengan pukulan telak, membuat Kaito terpental. Saat Kaito memulihkan keseimbangannya, Akatsuki mengatakan bahwa terbang mundur untuk mengurangi dampaknya adalah keputusan yang tepat, karena pukulan langsung dari lengan prostetiknya akan sangat melukai lengan Kaito. Dengan senyum mengancam, Akatsuki memperingatkan bahwa jika Kaito memang benar-benar gumnir, maka ini masih jauh dari kemampuan yang dimilikinya. Pukulan itu sudah membuat tulang rusuk Kaito retak, dan ia menyadari bahwa tombak ilahi bukanlah jenis musuh yang bisa dikalahkan hanya dengan memahami tekniknya. Kaito berpikir dalam hati bahwa sebagai seorang yang terlatih dalam pertarungan, hidup damai bukanlah takdirnya. Namun jika ia masih hidup, pasti ada alasannya. Siapapun lawannya, ia akan menang tanpa membunuh siapapun. Ia akan bertahan hidup demi semua orang yang menyayanginya. Dengan tekad kuat, ia melayangkan pukulan terkencangnya, dan keduanya bertukar pukulan cepat, tetapi Kaito tiba-tiba merasakan sakit kepala yang tajam. Akatsuki memanfaatkan momen itu, melancarkan serangkaian serangan. Kaito mencoba menghindar, tetapi tidak semua serangan bisa dihindarinya. Ia berkata dalam hati bahwa ia perlu lebih fokus membaca gerakan lawannya. Gerakan. Akatsuki mendaratkan tendangan keras, membuat Kaito terpental ke belakang. Dengan jarak yang melebar di antara mereka, Akatsuki melempar bom lagi dan meledakkannya. Ledakan besar terjadi dan ia menyerbu untuk serangan pamungkas, tetapi karena Kaito mengetahui setiap gerakannya, ia sudah siap. Akatsuki melayangkan pukulan sekuat tenaga, namun Kaito memblokirnya, mengatakan bahwa ia merasakan amarah dan niat membunuh Akatsuki, dan hal seperti ini tidak akan mematahkan tekadnya. Ia akan menerima seluruh amarah Akatsuki dan menelannya bulat-bulat. Akatsuki merasakan ada yang tidak beres dan melompat mundur. Sementara itu, Kaito memegang kepalanya karena inderanya menjadi sangat tajam. Ia bahkan bisa mendeteksi bukan hanya benda-benda di sekitarnya, tetapi juga kesadaran sang pembunuh bayaran. Akatsuki terkejut dengan perubahan sikap yang tiba-tiba dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia berpikir bahwa serangan terakhirnya berasal dari titik buta Kaito dan bertanya-tanya bagaimana mungkin anak sekolah itu mampu memblokir serangan seperti itu seolah-olah dia sudah tahu persis dari mana asalnya. Ia mengeluarkan beberapa kubus bom lagi dan mengatakan bahwa keadaan mulai menjadi lebih menarik. Ia membungkuk dengan ekspresi serius dan berkata bahwa ia tidak tahu apa yang Kaito pikirkan, tetapi berjanji akan menembus pertahanan Kaito dengan gerakan selanjutnya. Anak muda kita itu mengambil posisi bertahan dan menyadari bahwa Akatsuki kembali menyerang. Asasin berambut pink melempar satu bom di belakangnya dan menggunakan ledakannya untuk melontarkan kubus bom lain dengan kecepatan penuh ke arah Kaito. Ledakan besar terjadi, tetapi Kaito berhasil menghindarinya dengan berubah menjadi Jinwoo dan melangkah ke samping di detik terakhir, menyebabkan benda itu meledak tepat di belakangnya. Akatsuki menyebutnya mengesankan karena berhasil menghindari serangan khususnya. Tetapi dia berpikir bahwa jika pahlawan kita bisa dibunuh semudah itu, maka tidak ada gunanya mengirim seorang elit sepertinya. Namun Kaito hanya mengabaikannya dan bersiap menghadapi serangan selanjutnya dari pemuda berambut pink itu. Kembali ke rumah, John terbangun karena ledakan dan begitu pula ibu Kaito, yang bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Ia berpikir mungkin itu kembang api. Sementara itu, di atap, keduanya masih beradu kuat, masih saling menjaga dengan tinjunya. Kaito berpikir bahwa meskipun ia tidak dapat melihat tangan Akatsuki, ia masih bisa memprediksi setiap gerakannya karena ia tahu semua pola gerakannya.
Akatsuki menegang saat ia mempersiapkan gerakan berikutnya, tetapi Kaito dengan cekatan memprediksi bahwa Akatsuki akan melempar 4 bom yang seharusnya meledak 2 meter di depannya. Saat pembunuh bayaran itu hendak mengaktifkan bom, Kaito menendang semuanya hingga terpental. Petunjuk untuk menyebarkannya, yang menutupi seluruh atap dengan ledakan dahsyat. Kaito berhasil tetap berdiri sambil melindungi wajahnya dari ledakan hebat tersebut, tetapi kemudian dia memprediksi gerakan pembunuh bayaran berikutnya dan menghindar dari pukulan yang datang dari kiri. Pahlawan kita membalas serangan dengan beberapa jab tajam, yang memaksa Akatsuki bertahan karena mulai menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Pembunuh bayaran itu berpikir mata dan telinga Kaito seharusnya sudah lama tidak berfungsi karena bom, belum lagi panas yang membakar. Seharusnya membuat hampir mustahil untuk bernapas. Namun, tatapan mata anak kita membuat Akatsuki merasa seolah-olah dia bisa melihat semua gerakannya, yang membuatnya teringat kembali pada kenangan Gungnir kesayangannya. Dia teringat ketika Kaito mengatakan dia adalah Gungnir, tetapi itu menyebabkan dia marah dan berteriak pada pahlawan kita untuk tidak mengganggunya. Dia menuntut untuk mengetahui apakah siswa SMA itu benar-benar tuginya, dan jika itu benar, lalu mengapa dia muncul sekarang dari semua waktu. Di sisi lain, Kaito hampir kehabisan napas dan berusaha keras untuk mengatur napasnya, tetapi tetap berhasil menjaga tinjunya terangkat. Dia menyadari bahwa meskipun dia bisa membaca gerakan pembunuh itu, anak itu masih jauh terlalu cepat, dan dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dengan tubuh yang belum terlatih ini. Dia melompat ke tepian dan memutuskan untuk akhirnya berhenti melarikan diri. Bersamaan dengan itu, Akatsuki berpikir tidak ada lagi tempat bagi orang itu untuk melarikan diri. Dia mengambil beberapa bom dan berpikir tidak masalah jika gerakannya bisa diprediksi, dan menantangnya untuk menghindar saat dia melemparkan kubus bom ke arah pahlawan kita. Pahlawan kita fokus pada saat itu juga dan berlari maju menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, sambil bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membuat orang lain sedih lagi. Akatsuki mengaktifkan bom dan menerangi seluruh atap seperti matahari, tetapi Kaito terus maju meskipun dia sudah tidak bisa melihat. Dia merasakan pembunuh bayaran di depannya dan menyerang, tetapi Akatsuki berhasil menghindar dan menggunakan kubus bom di tangan logamnya sambil melayangkan pukulan keras ke kepala Kaito. Namun, Kaito mampu memprediksi gerakannya, memblokir pukulan itu dengan siku dan membalas dengan siku yang dahsyat ke wajah Akatsuki. Ia tidak berhenti sampai di situ. Dia meneriakkan nama Akatsuki dan melanjutkannya dengan pukulan keras ke tubuh, lalu mengakhirinya dengan tendangan ke perut. Hantaman itu menghancurkan lengan logamnya dan membuat pembunuh bayaran itu terlempar melewati tepi atap, dan ia jatuh pingsan karena tubuh mendekat ke permukaan beton yang keras dan dingin di bawahnya. Adegan kemudian beralih ke kilas balik di mana pembunuh bayaran muda itu menyuruh Gungnir untuk melupakannya dan menyelamatkan diri, tetapi sang pahlawan mengatakan bahwa ia tidak ingin satupun temannya meninggal. Gungnir berpikir bahwa pola pikir seperti itu tidak cocok untuk seorang pembunuh bayaran, tetapi justru itulah sebabnya ia memilih jalan tersebut. Seberapa besar pun lawannya, ia akan mengejar keadilannya sendiri. Akatsuki akhirnya terbangun dan bertanya pada Kaito mengapa ia menyelamatkannya, dan Kaito menjawab bahwa prioritasnya hanyalah menjinakkan bom, dan ia sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya. Pembunuh bayaran itu menyeringai dan berkata bahwa ia tidak mengalahkan seluruh organisasi sendirian, tetapi Kaito tetap teguh pada pendiriannya apapun yang terjadi, karena itu adalah satu-satunya keadilan yang bisa ia pegang sebagai mantan pembunuh bayaran. Kata-kata dan tatapan yang familiar mengejutkan Akatsuki, mengingatkannya pada Gungnir. Sementara Kaito menyatakan bahwa tak peduli itu kehendak agung atau Odin, ia berjanji untuk mengalahkan mereka semua. Pernyataan itu membuat Akatsuki tertawa terbahak-bahak. Ia mengulangi kata-kata Kaito dan menyebutnya gila karena berani berpikir seperti itu. Yang mengejutkan Kaito, pembunuh bayaran itu percaya bahwa Kaito benar-benar Tugi no Cap. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata hanya seseorang yang gila seperti Tugi yang bisa mengatakan hal seliar itu. Sementara tokoh utama kita hanya menatapnya dengan terkejut. Yang berwarna merah muda, bocah berambut itu kemudian masuk ke pokok permasalahan dan bertanya mengapa Akatsuki tampak kurus kering, seharusnya ia sudah berada di alam baka. Kaito menjawab ia juga yakin telah mati saat itu, namun ketika bangun, ia mendapati dirinya tiba-tiba berada di tubuh Kaito.
Ia menunjuk kepalanya dan berkata bahwa saat ini hanya itu yang tersisa dari Tugi, membuat Akatsuki terkesiap terkejut. Tokoh utama kita melanjutkan bahwa yang memerintahkan pembunuhan itu pasti Odin, membuat wajah Akatsuki langsung pucat. Kaito kemudian mengatakan ia harus menjadi lebih kuat dan bertanya pada Akatsuki apakah ia mau membantunya, yang membuat sang pembunuh bayaran kembali teringat kejadian itu. Akatsuki tertawa lagi dan menyuruhnya berhenti bercanda. Ia mengangkat lengan logamnya dan berkata ia tidak bisa membunuhnya. Tak peduli siapa yang memerintah, sekarang setelah ia yakin Kaito adalah Tugi. Pahlawan kita bertanya apakah ia akan kembali ke organisasi. Namun sang pembunuh langsung membantah dan mengatakan kembali setelah kekalahan seperti itu mustahil. Ia kemudian bertanya pada anak itu apa rencananya sekarang, dan Akatsuki menjadi serius, mengatakan ia akan memutuskan setelah menyelidiki semuanya sebentar lagi, karena ia masih sulit mempercayai Odin akan mengincar Tugi. Ia menyuruh pahlawan kita pergi juga karena polisi mungkin sudah dalam perjalanan, dan bercanda bahwa sekolah kemungkinan akan ditutup untuk waktu yang cukup lama. Pahlawan kita melihatnya pergi dan mulai memanggilnya, tetapi tiba-tiba ia jatuh tersungkur. Ia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, karena ia merasa pikirannya melayang. Sementara itu, beberapa pembunuh bayaran yang tidak dikenal datang dan mengambil Gungnir sesuai rencana. Sebuah suara mulai memanggil pahlawan kita, menyuruhnya untuk segera bangun, dan ia bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Matanya akhirnya terbuka saat ia melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana ia berada, dan ia menyadari bahwa ia telah kembali ke tubuh asalnya. Suara itu kemudian berkata lagi bahwa ia akhirnya bangun dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah bagian satu sama lain. Sekarang, Kaito perlahan melayang mendekatinya, membuat mata Tugi membulat karena terkejut. Kaito memanggilnya lagi dan menyuruhnya untuk melindungi Yuzuhu dengan kekuatan itu. Tetapi Tugi menolak melepaskannya sambil berteriak memanggil nama anak itu dan mengulurkan tangan. Saat itu juga, ia terbangun dalam keadaan berkeringat dingin dan disambut oleh wajah anjing yang ramah. Sambil terbaring di tanah, ia bertanya-tanya di mana ia berada sekarang. Sementara di bawah, orang tuanya menonton berita yang melaporkan ledakan lain di sekolah. Keduanya sangat khawatir tentang ledakan bom tersebut, dan Kyoto bertanya apakah mereka harus membawa Kaito ke rumah sakit saat ia membaca pesan-pesannya, yang mengatakan bahwa ia pulang lebih awal dan tidur karena merasa pusing. Ayah bertanya apakah ia terlalu khawatir dan mengatakan Kaito mungkin hanya kelelahan karena semua yang telah terjadi, dan meyakinkannya bahwa putra mereka akan baik-baik saja setelah beristirahat. Sementara itu, Kaito menatap langit-langit sambil berpikir kepalanya masih terasa pusing dan menyadari bahwa ia telah tidur setengah hari. Ia ingat merasa pusing di atap, lalu terbangun di kamarnya dengan luka-lukanya sudah diobati. Ia ingat Akatsuki akhirnya percaya bahwa ia adalah Tugi. Namun ia bertanya-tanya apakah ia menunjukkan kekuatan yang cukup dalam tubuhnya yang lemah ini untuk benar-benar meyakinkannya. Perasaan luar biasa sebelumnya terasa seperti emosi Akatsuki mengalir ke dirinya. Dan tanpa itu, kemungkinan besar dia akan meninggal. Ia masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya, tetapi kemudian teleponnya berdering. Ketika melihat itu Yuzuka, ia segera menjawab dan berteriak menanyakan kabar Yuzuka, yang membuatnya terkejut. Yuzuka langsung balik bertanya karena Kaito mengabaikan semua pesannya sejak pagi. Ia meminta maaf dan mengatakan baru bangun tidur dan senang Yuzuka selamat. Yuzuka lalu menceritakan ledakan di sekolah yang membuat atapnya hancur dan sekolah libur selama seminggu, yang Kaito pura-pura tidak tahu. Yuzuka menyadari ada yang aneh dan bertanya pada Kaito apakah dia terlibat lagi, yang membuat keringat dingin membasahi tubuhnya. Lalu ia dimarahi, dikatakan selalu membuat masalah, bahkan ditanya apakah ia bukannya sakit, melainkan terluka dalam ledakan di sekolah. Kaito duduk tegak, berpikir gadis ini tetap setajam biasanya. Ia membalikkan pertanyaan, menanyakan apakah Yuzuka juga pernah dalam bahaya, lalu mengatakan agar Yuzuka tak perlu khawatir lagi karena ia telah memutuskan untuk melindunginya, apapun yang terjadi. Wajah Yuzuka memerah seperti tomat. Ia bertanya apa yang merasuki Kaito dan menyuruhnya untuk tidak mengalihkan perhatian dengan ucapan heroiknya. Ia terus berbicara sementara di bawah, ibu Kaito membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana, hanya sebuah paket di tanah. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu Kaito dan ibunya bertanya apakah dia sudah bangun dan mengatakan ada paket untuknya yang kemudian diletakkan di lorong. Kaito merasa curiga karena dia tidak memesan apapun dan ibunya menyuruhnya untuk makan malam jika dia merasa baik,
sementara Yuzuka menyadari sudah larut dan mengucapkan selamat tinggal. Kaito mengambil kotak itu dan menimbangnya di tangannya. Dia tidak merasakan jebakan apapun, tetapi ketika membukanya, matanya melebar kaget saat melihat pisau asalnya beserta kartu. Dia bertanya-tanya siapa yang telah mengirim ini ke rumahnya. Ketika dia mengambil kartu itu, dia melihat serangkaian koordinat dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menemui pengirimnya tidak peduli apapun. Tokoh kita menyusuri Shinjuku mengikuti koordinat yang tertulis di catatan bersama pisau yang diterimanya. Ia menyadari bahwa meskipun tempat itu dekat stasiun, lalu lintas pejalan kaki sangat berkurang. Hal ini membuatnya curiga pengirim catatan mungkin bersembunyi di suatu tempat seperti ini, dan ia bertanya-tanya apakah itu orang yang memindahkan otaknya, menduga itu pasti Kaito. Akhirnya ia sampai di sebuah kompleks apartemen dan langsung merasa tempat itu cocok sebagai tempat persembunyian. Ia memasuki lobi, tetapi setelah mendapati lobi kosong, ia melanjutkan perjalanan. Ia akhirnya menemukan pintu masuk ke lantai bawah dan segera curiga itu jebakan dari orang yang mengirimkan pisau itu. Ketika ia akhirnya sampai di area parkir basement, ia membuka pintu dan berjalan santai, bertanya-tanya mengapa ia dipanggil ke tempat ini, ketika tiba-tiba ia hampir tidak berhasil menghindari serangan mendadak. Melihat anak panah di belakangnya, ia melihat orang yang memegang panah silang memperlihatkan diri bersama seorang perempuan, dan perempuan itu berkomentar bahwa menghindar dari anak panah itu tidak mungkin kebetulan karena Gungnir yang sebenarnya bahkan bisa menghindari peluru. Kemudian ia berkomentar bahwa otak orang itu tampaknya bekerja dengan sangat baik, dan orang itu, yang tidak mengenal mereka, bertanya apakah merekalah yang memanggilnya ke sana, tetapi pemegang panah silang mengatakan bahwa ia tidak layak mendapatkan jawaban. Dan memasang anak panah lain. Ia melepaskan anak panah itu sambil berkata bahwa sang pahlawan harus membuktikan dirinya dengan mengalahkan mereka. Bocah kita mengelak tepat pada waktunya dan melihat sepasang mata bercahaya menatap mereka dari balik pilar. Gadis itu mengayunkan siku, tetapi ia mengelak tepat pada waktunya, membuat pukulannya mengenai pilar. Sementara itu, ia cepat menilai bahwa keduanya memiliki kemampuan seperti tombak tingkat menengah dan saat gadis itu melancarkan serangan lain, ia menangkis pukulannya sembari menyadari bahwa mereka menggunakan taktik organisasi lama, yaitu menciptakan celah menggunakan panah dan mengakhirinya dengan pertarungan jarak dekat. Saat itu juga, yang lain mengayunkan kait dari belakang, tetapi bocah kita berputar dan melakukan serangan ganda, mendaratkan pukulan uppercut ke perut gadis itu dan tendangan roundhouse ke dagu pria itu. Gadis itu terlempar sedangkan pria itu terhuyung ke belakang, bingung dengan kekuatan yang mengenainya sebelum ia kembali menyerang. Lawannya melihat gerakan itu dari jauh, seperti pada pertarungan sebelumnya, dan memprediksi lawan akan melancarkan kombinasi 4 pukulan, dimulai dengan tebasan bawah dari kiri. Sebelum serangan itu dimulai, ia menyadari tak perlu menghindar sehingga ia memblokir pukulan pertama dan membalas dengan jab ke dada. Seiring pertarungan berlanjut, kemampuan kesadaran spasial, kecepatan reaksi, dan prediksi gerakannya meningkat pesat dan ia sepenuhnya mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu. Wanita itu segera menyadari bahwa mereka bukan dikalahkan oleh anak kecil, melainkan oleh pembunuh terkuat di antara mereka yang dikenal sebagai Gungnir. Saat itu juga, penembak panah tertawa dan memuji bahwa sang pahlawan tidak buruk, tetapi mengatakan ia sudah selesai bermain dan merogoh sakunya sebelum rekannya berteriak menyuruhnya berhenti karena itu melanggar perintah, namun ia membentak balik bahwa ia tidak bisa mengakhiri semuanya setelah dipermalukan seperti ini. Tiba-tiba, suara ketiga menyuruhnya berhenti dan sosok yang familiar muncul, menyapa Tugi dan berkomentar bahwa transplantasi otaknya berhasil. Tugi langsung mengenalinya sebagai dokter organisasi, Kyosuke Kuji, dan menuduh dia sebagai dalang di balik operasi transplantasi otak dan menghubungkannya dengan organisasi itu. Tetapi dokter menyuruhnya tenang, menjelaskan bahwa meskipun dialah yang memanggilnya ke sana, dialah bukan yang melakukan operasi otak tersebut. Ia menambahkan bahwa ia juga telah meninggalkan organisasi Great Wheel dan berjanji akan menceritakan semuanya yang terjadi pada hari ia meninggal. Bingung, pemuda itu menoleh pada Kuji dan bertanya siapa dia. Kuji menjawab akan menjelaskan semuanya dan mengatakan pada Kaido bahwa ada perintah untuk membunuhnya dan yang melaksanakannya adalah partnernya sendiri, Hayate. Begitu nama itu disebut, raut wajah tokoh utama kita langsung berubah menjadi marah. Selanjutnya, Kuji menjelaskan bahwa perintah itu sangat rahasia, hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih dan dia salah satunya.
Dia mengatakan bahwa dia membocorkan semua informasi yang memungkinkan otak Kaido untuk ditemukan kembali sebelum disembunyikan oleh organisasi tersebut. Mendengar itu, Kaido bertanya apakah itu berarti Kuji mengkhianati organisasi dan kemudian dia menuntut untuk mengetahui tentang dua orang lainnya. Kuji menjawab bahwa mereka adalah anggota Agros, unit khusus yang beroperasi di bawah komando langsung pemerintah Jepang. Satu-satunya tujuan unit ini adalah untuk menghancurkan organisasi Great Wheel. Dia menambahkan bahwa mereka lebih dikenal sebagai Argos dan merekalah yang mentransplantasikan otak Tugi ke tubuh Kaido. Pada saat itu, Tugi terlihat sangat jengkel saat mengetahui otaknya telah ditangani oleh pemerintah Jepang. Raul berkomentar bahwa itu adalah tugasnya sebagai pelayan publik, sementara Reika dengan sopan mengatakan senang bertemu dengannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa pemerintah menganggap organisasi Great Wheel sebagai ancaman terbesarnya. Raul menambahkan bahwa otak Tugi dijaga kelestariannya hanya karena mereka membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Kaido kesulitan mencerna semua yang baru saja didengarnya. Kuji mengatakan kepada Kaido bahwa mereka awalnya memantau perkembangan transplantasi otaknya dan mereka lega karena tidak perlu membunuhnya. Namun mengingat situasi saat itu, kematiannya tampak tak terhindarkan. Mendengar itu, Arboy bertanya kepada mereka apakah mereka tahu bahwa ia akan dibunuh. Jika begitu, mereka pasti juga tahu Mirai dalam bahaya. Tatapannya dingin dan tajam hingga Reika ketakutan. Raul buru-buru mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dan mengaku bahkan tidak ada di tempat kejadian. Kepalanya mulai berdenyut. Arboy memegang kepalanya dengan satu tangan dan bertanya apakah kekuatan aneh yang memungkinkannya merasakan niat membunuh juga merupakan efek samping dari transplantasi otak. Namun sebelum siapapun dapat menjawab, ia tiba-tiba jatuh pingsan, meninggalkan semua orang terpaku bingung harus berbuat apa. Sementara yang lain khawatir, Kuji tampak lebih tertarik pada misteri kemampuan yang baru saja dia sebutkan. Kembali di organisasi Great Wheel, Hashima bertanya pada Izumi apakah Akatsuki telah melaporkan sesuatu, dan Izumi menjawab bahwa sama sekali tidak ada kontak, bahkan Akatsuki telah memutus semua bentuk komunikasi. Izumi mengakui bahwa Akatsuki memang selalu sulit dihadapi, tetapi dia tahu bahwa ke-12 tombak ilahi diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka tidak menentang Odin. Hashima kemudian bertanya apakah dia percaya mungkin bagi seorang anggota ke-12 tombak ilahi untuk dikalahkan, tetapi Izumi mencemooh pertanyaannya, mengatakan itu jarang mendengar lelucon darinya. Dia berkomentar bahwa kecuali mereka berurusan dengan hantu Gungnir, dia tidak dapat membayangkan Akatsuki kalah. Kepada siapapun, Hashima setuju bahwa kekuatan Gungnir sangat luar biasa, tetapi ia mengingatkannya bahwa orang itu sudah meninggal dan jasadnya telah lama dihilangkan. Namun, Izumi menyebutkan ada desas-desus bahwa Argos mungkin telah menemukan sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Kedua pria itu sepakat bahwa jika memang ada mata-mata di antara mereka, mereka perlu bertindak cepat sebelum situasi memburuk. Didorong amarah, Hashima menyatakan bahwa mereka harus menyingkirkan Argos terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatian mereka ke markas Fenrir, dan Izumi sangat setuju. Bersamaan dengan itu, anak laki-laki kita sekali lagi mendapati dirinya berada di dalam alam pikiran dan segera mengenalinya sebagai tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Kaito muncul di hadapan Dot dan menjelaskan bahwa inilah tempat pikiran mereka menyatu. Saat itu, Tugi menegaskan bahwa ia sekarang mengerti identitas Kaito dan bertanya apakah ruang aneh ini adalah kekuatannya. Kaito mengatakan kepadanya bahwa ia akan dapat menggunakannya sepenuhnya, asalkan ia belajar mempercayai instingnya sendiri. Tugi terbangun dan menyadari situasinya terasa sangat mirip dengan situasi setelah pertarungannya dengan Akatsuki, di mana ia juga pingsan karena sakit kepala dan pusing, lalu terbangun dengan kesadaran Kaito hadir. Duduk di dekatnya, Tugi memberitahunya bahwa mereka saat ini berada di salah satu tempat persembunyiannya, yang terhubung langsung ke garasi parkir tempat mereka berada sebelumnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa sudah tepat 1 jam 50 menit sejak Tugi pingsan hingga akhirnya ia terbangun. Ia juga melakukan beberapa tes pada otak Tugi saat tidak sadarkan diri, memastikan tidak ada masalah dengan koneksi saraf. Namun, aktivitas otaknya beroperasi jauh di luar rentang normal, dan meningkat lebih tajam saat bertarung. Menurut Tugi, niat membunuh yang dirasakan Tugi kemungkinan disebabkan oleh aktivitas otak yang meningkat ini. Meskipun ia mengakui bahwa pendapat ahli akan sangat ideal, tetapi untuk saat ini ia dapat mengatakan dengan pasti bahwa kondisinya sangat berbahaya.
Tugi memperingatkannya bahwa kelebihan beban itu telah menyebabkan dia koma selama berjam-jam. Dan jika ini terus berlanjut tanpa terkendali terlalu lama, tekanannya akan berakibat fatal. Pahlawan kita berdiri perlahan, memegang erat pisaunya dan mengarahkannya tepat ke Tugi. Ia dengan dingin mengingatkan Tugi bahwa pertanyaannya sebelumnya masih belum terjawab. Ia menuntut untuk mengetahui apakah Tugi membiarkan Mirai dibawa pergi hanya agar ia bisa merekrutnya. Dengan suara tenang, Tugi menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya, jadi tidak ada alasan baginya untuk melampiaskan amarahnya. Kemudian ia bertanya apakah Tugi lebih memilih untuk mati bersama Mirai. Sebelum ketegangan memuncak, Raul tiba-tiba menendang pintu dan suaranya menyela seraya menyuruh pemuda itu untuk menyimpan pisaunya. Dengan raut wajah serius, di wajahnya, ia mengejek pria itu, mengatakan bahwa organisasi Kehendak Agung adalah kelompok berbahaya yang bertujuan menghancurkan dunia dan sekarang salah satu mantan anggotanya yang ekstrim duduk di sana mencoba memberi mereka ceramah. Tugi menimpali, menjelaskan bahwa Argos percaya ada dua kunci untuk mengalahkan organisasi. Yang pertama adalah Gungnir, sementara yang kedua adalah harta suci yang dikenal sebagai biji Fenrir, sesuatu yang mereka tetapkan untuk melindungi dengan segenap daya. Mendengar ini, pikiran pahlawan kita langsung tertuju pada saat Akatsuki mengejar Yuzuha karena alasan ini. Dia kemudian bertanya apa yang mereka harapkan darinya. Mendengar itu, Raul segera menyindirnya lagi, mengatakan bahwa sekarang dia akhirnya terdengar kooperatif. Namun Tugi meyakinkan mereka dengan menyatakan bahwa menjatuhkan organisasi itu sudah menjadi keputusannya, dengan atau tanpa mereka, dan Raul setuju karena tujuan bersama membuatnya lebih mudah dipercaya. Dengan itu, Tugi menjelaskan rencana mereka. Mereka akan membidik salah satu fasilitas inti organisasi tempat pahlawan kita pernah bekerja. Hanya sedikit yang tahu keberadaannya. Itu adalah Institut Penelitian Tempat Evolusi Manusia Paksa, yang dikenal sebagai Avalon, dipelajari. Tempat itu juga merupakan markas tim khusus yang berdedikasi untuk meneliti biji Fenrir. Jika mereka dapat menyelidiki Avalon, mereka dapat mengungkap semuanya tentang harta karun itu. Anak kita berpikir bahwa itu mungkin juga akan membawanya kepada kebenaran di balik mengapa Yuzuha menjadi target. Dia kemudian menyuruh Tugi untuk memberikan detail lengkap operasi tersebut. Ketika hari itu akhirnya tiba, sebuah pesawat terbang tinggi di atas lokasi yang tidak diketahui. Tugi berdiri di sampingnya, menjelaskan bahwa jika ia berhasil mencuri dan menghancurkan penelitian tersebut, itu akan memberikan pukulan besar kepada organisasi. Operasi akan segera dimulai. Dan saat ia mempersiapkan diri untuk misi tersebut, waktu terus berlalu, dan hanya tersisa 5 menit sebelum infiltrasi dimulai. 3 menit tersisa sebelum helikopter mencapai lokasi target, Raul melirik Tugi dan bertanya apakah dia takut. Tugi dengan tenang menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama seperti Raul, meskipun dalam hatinya, ia diam-diam berpikir bahwa saat yang telah ia nantikan akhirnya akan tiba. Di ruang operasi tepat sebelum serangan dimulai, Tugi memaparkan detail misi. Ia menjelaskan bahwa fasilitas penelitian terbagi menjadi 2 bagian utama, kompleks di atas tanah, yang memiliki 20 lantai, dan kompleks bawah tanah. Dahulu, tempat ini berfungsi sebagai tempat pelatihan pembunuh bayaran, tetapi sekarang fokus pada penelitian yang bertujuan menghasilkan pembunuh bayaran mutan melalui manipulasi genetika. Mendengar itu, Reika berkomentar bahwa tempat itu pada dasarnya adalah pabrik yang mengubah manusia biasa menjadi monster. Melanjutkan pengarahannya, Tugi menyatakan bahwa target utama mereka berada di lantai 3 bagian bawah tanah, tempat data paling berharga disimpan. Ini termasuk informasi penting mengenai pusat kendali Fenrir. Kemudian, Raul menjelaskan tujuan misi adalah untuk mengambil data dan, jika memungkinkan, menonaktifkan fasilitas tersebut secara keseluruhan. Untuk itu, mereka akan terbagi menjadi 2 tim. Satu tim mengalihkan perhatian pasukan keamanan, sementara tim lainnya menyusup ke gedung. Meskipun Avalon adalah fasilitas yang sangat rahasia, pertahanannya tidak setingkat pangkalan militer. Namun, penyusupan akan sulit karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang tata letak internal. Tugi menawarkan diri untuk menangani penyusupan sendiri, tetapi Raul memberikan jawaban licik, mengatakan bahwa itu memang rencana sejak awal dan memberi isyarat bahwa dia sudah tahu alasan Tugi dibiarkan hidup sampai saat ini. Dengan seringnya licik, Raul mengatakan bahwa nyawa anak muda kita akan dimanfaatkan demi perdamaian dunia dan menambahkan bahwa dia akan menemaninya masuk, artinya mereka harus bekerja sama.
Dengan sisa waktu 90 detik, Raul dan Reika mulai memberikan instruksi terakhir mereka. Pria itu memerintahkan semua orang untuk tetap di posisi mereka, sementara Reika memberitahu tim bahwa 10 orang akan menemaninya ke atap dan 10 orang lainnya akan menuju ke bagian utama. Gerbang, ia menjelaskan tugas mereka adalah membuat keributan besar untuk mengalihkan perhatian keamanan, memberi Tugi dan Raul kesempatan menyelinap masuk saat keadaan kacau. Pahlawan kita meyakinkannya bahwa mereka akan berhasil, dan Raul memberitahunya bahwa mereka akan masuk dari sisi selatan. Saat landasan terbuka, Raul berkomentar bahwa ia hampir tidak bisa melihat apapun karena awan yang tebal, tetapi anak muda kita menjawab bahwa ia bisa merasakan keberadaan Avalon tepat di bawah mereka. Saat titik pendaratan mereka mendekat, Tugi menoleh ke Raul dan dengan lantang mengumumkan bahwa ia bukan lagi Gungnir, ia adalah Kaito Fujiwara. Dengan itu, operasi dimulai dan semua orang mulai melompat turun pesawat. Pahlawan kita terbang di udara dan Raul mengatakan padanya bahwa ia terlalu cepat, tetapi ia tidak mendengarkan karena ia berpikir bahwa ini adalah fasilitas organisasi kehendak agung, tempat mereka melatih para pembunuh, dan di sini ia akan mengetahui mengapa Yuzu menjadi target. Ketika mereka mencapai zona pelepasan parasut, semua orang membuka parasut mereka dan mendarat dengan selamat. Raul sangat marah pada Tugi karena ia mengira anak kita akan mati. Tetapi ternyata ia cukup terbiasa dengan aksi berbahaya seperti itu. Terlihat kesal dengan ocehannya yang terus-menerus, anak kita menyuruhnya menyembunyikan parasutnya dengan cepat sebelum ada yang melihat. Mereka bersembunyi di semak-semak dan mengamati daerah tersebut. Dan Raul mengatakan semuanya berjalan lancar seperti yang Tugi sampaikan, jadi mereka seharusnya bisa dengan mudah menyusup dari pintu masuk selatan. Dia memberitahu Tugi bahwa dia akan membuka penutup, dan tiba-tiba terjadi ledakan di atap di atas. Reika mengirimkan pesan bahwa sesuai rencana, kedua regu telah memulai pengalihan, jadi dia menyuruh mereka berdua untuk segera menyusup ke fasilitas tersebut. Saat Raul membuka penutup, anak kita berdiri di sana berpikir bahwa semuanya akhirnya benar-benar dimulai. Saat penutup terbuka, Raul menyuruhnya untuk memimpin dan dia akan mengikutinya. Sirine berbunyi dan pengumuman keadaan darurat dibuat di fasilitas tersebut bahwa ada aktivitas mencurigakan dan tim keamanan harus segera menuju atap di gerbang utama. Para peneliti yang berada di dalam fasilitas panik dan bertanya-tanya siapa yang akan menyerang fasilitas organisasi tersebut. Karena semua petugas keamanan sibuk, Tugi dan Raul bergegas menyusuri koridor bersama. Raul berpikir bahwa Reika dan yang lain bekerja dengan sangat baik dan bertanya-tanya apakah semua petugas keamanan sudah menuju atap dan gerbang utama karena terlalu sunyi. Tiba-tiba Tugi merasakan 4 musuh mendekat. Jadi dia segera bersembunyi di sudut dan menyerang mereka lebih dulu. Dia melumpuhkan yang pertama dengan pukulan ke kepala dan yang lain mulai menembaknya, tetapi dia dengan cepat bergerak dan juga melumpuhkan mereka dengan hanya 1 pukulan tajam. Raul terkejut melihat betapa cepatnya ia membunuh 4 musuh hanya dengan pisau, dan ia bertanya-tanya seberapa banyak ia menahan diri sebelumnya saat melawan mereka berdua. Tugi memberitahunya bahwa tangga ada di depan dan mereka harus segera pergi. Menyaksikan semua ini di monitor, Izumo berkata bahwa mereka menyusup ke fasilitas itu hanya berdua, tetapi mereka cukup kuat karena mengalahkan para pembunuh bayaran yang telah ditingkatkan kemampuannya dengan sangat mudah. Sementara itu, Omega mengatakan kepada Izumo bahwa kedua orang itu tampak sangat mudah ditaklukkan dan bertanya kepada Izumo apakah ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan jika ia berhasil menyingkirkan keduanya, menginginkan kebebasan seperti orang lain. Dengan senyum nakal, Izumo setuju dan berkata bahwa tugas yang diberikan Odin kepadanya adalah melindungi Avalon dengan segala cara. Dia mengatakan ingin melihat kekuatannya, dan jika dia melakukannya maka dia tidak hanya akan secara resmi diakui sebagai tombak, tetapi juga menjadi bagian dari 12 tombak ilahi. Setelah mendengar itu, Omega merasa bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia akan menggunakan kekuatannya di luar eksperimen, dan dia juga diizinkan untuk melumpuhkan manusia. Di sisi lain, Raul memberitahu anak muda itu bahwa mereka harus pergi karena musuh datang, tetapi dia hanya berdiri di sana. Sementara Raul menyuruhnya pergi, Tugi berdiri di sana dan mengatakan bahwa tempat ini dirancang khusus untuk menghasilkan pembunuh yang kuat seperti dia. Melalui eksperimen-eksperimen tidak manusiawi, sehingga ia akan menolak keyakinan mereka yang menyimpang bahwa satu-satunya cara mengubah dunia adalah dengan merenggut nyawa orang tak berdosa.